Semangat pagi sahabat Simas Jiwa. Bertemu lagi dengan saya Lian, di mana topik kita pada siang hari ini masih akan membahas tentang literasi keuangan. Nah, tentunya sesuai dengan yang sudah kita informasikan dari awal sahabat Simas Jiwa, bahwa kita akan menemani siang harinya sahabat Simas Jiwa mulai pukul dari 13.30 sampai dengan 17.30. Nah, tentunya materinya masih sama, yaitu akan membahas masalah literasi keuangan. Tentunya sahabat Simas Jiwa juga sudah tahu ya, bahwa saya setiap harinya tidak sendirian, karena saya akan ditemani oleh rekan saya gitu ya, yang cantik dan juga smart. Tentunya pasti sahabat Simas Jiwa semuanya sudah tahu gitu ya, siapa sih partner saya gitu ya, rekan saya. Nah, untuk rekan saya sendiri sudah hadir gitu ya, untuk bergabung bersama kita. Saya akan invite rekan saya yaitu Cindy untuk bergabung bersama kita membahas masalah literasi keuangan. Oke, nah for your information juga, kepada sahabat Simas Jiwa, loh kok tumben Lian sekarang pakai masker gitu ya. Ya, karena sekarang saya berada di kantor gitu ya. Hari ini kebetulan saya lagi working from office. Kalau kemarin-kemarin saya tidak menggunakan masker karena saya lagi WFH berarti ya, working from home gitu ya. Nah, untuk itu rekan saya sudah bergabung. Kalau begitu saya invite untuk rekan saya Cindy gitu ya, untuk bergabung bersama kita. Halo, selamat siang Cindy. Halo, selamat siang Lian, selamat siang rekan Simas Jiwa. Selamat siang. Wow, Cindy, hari ini kita berjumpa kembali nih ya. Tapi Benar. tentunya kita sahabat Simas juga tidak usah khawatir. Oh, kalau kemarin-kemarin Mbak Cindy cuma 1 jam gitu ya, kurang ngobrol-ngobrol sama Mbak Cindy-nya. Nah, untuk hari ini spesial nih untuk sahabat Simas Jiwa gitu ya, karena banyak juga yang request Mbak Cindy-nya panjangin lagi dong durasinya gitu ya, karena asik nih ngobrol sama Mbak Cindy-nya gitu ya. Selain cantik dia juga smart gitu ya. Nah, spesial nih buat hari ini gitu ya. Permintaan sahabat Simas Jiwa semuanya saya kabulkan, karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Cindy selama 2 jam. Betul ya Cindy ya? Wow, benar banget. Jadi untuk hari ini spesial, nggak hanya hari ini adalah hari Rabu yang mana besok kita libur gitu ya, Betul. tapi hari ini saya akan nemenin Lian nih selama 2 jam ke depan, yang biasanya 1 jam kita tambah durasinya gitu ya, Betul sekali. menjadi 2 jam, yang pastinya kita juga nggak ada bosan-bosannya nih Lian untuk terus mengedukasi rekan-rekan Simas Jiwa dan juga untuk masyarakat di Indonesia gitu ya, tentang betapa pentingnya literasi keuangan itu sendiri, seperti itu. Betul, dan kita juga tidak pernah capek ya memberikan sesuatu hal yang positif untuk sahabat Simas Jiwanya. Karena apa? Karena kita tahu ya bahwa di luar sana sih di masyarakat Indonesia itu masih tabu sekali, masih banyak yang Benar. belum paham bagaimana cara mengelola keuangannya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan memberikan yang namanya edukasi ya kepada masyarakat Indonesia di luar sana, dan juga sahabat Simas Jiwa melalui literasi keuangan gitu. Mungkin Cindy mau Betul. menyapa-nyapa sahabat Simas Jiwa terlebih dahulu? Saya persilahkan. Oke, oke, terima kasih banyak Lian. Oke, selamat siang teman-teman Simas Jiwa gitu ya, yang sudah mengikuti saya atau yang belum. Perkenalkan, saya Cindy dan rekan saya di sini Lian. Nah, kita berdua akan live setiap harinya sampai nanti tanggal 19 Maret gitu ya Lian ya. Yang mana Betul. kita nih akan membahas tentang literasi keuangan. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih belum mengerti nih apa sih literasi keuangan gitu ya, sering dengar tapi belum tahu secara definisinya dan bagaimana penerapannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, boleh banget dipantengin di IG-nya Simas Jiwa Institute setiap siang gitu ya. Hanya hari kerja aja, Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi kita akan nemenin Bapak Ibu dari setengah 1 sampai setengah 2, sorry, sampai jam setengah 6 sore gitu ya. Jadi saya harap setelah kita banyak perbincangan di satu hari itu ada wawasan baru gitu ya, yang pastinya semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Betul sekali. Ya, saya informasikan bahwa kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa mulai dari 13.30 atau setengah 2 siang gitu ya, sampai dengan 17.30 atau setengah 6 sore. Tentunya pastinya waktu Indonesia bagian barat. Tapi Betul. tidak usah khawatir nih, karena kan sahabat Simas Jiwa juga banyak ya yang berada di luar pulau gitu ya, bahkan ada yang di Asia, apa namanya,
bagian timur gitu ya. Nah, tidak usah khawatir, kita menyesuaikan saja gitu ya waktunya, karena kita 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Tapi juga bagi sahabat Simas Jiwa yang berada di luar negeri sekalipun, tidak usah khawatir juga, karena juga bisa mengikuti. Nah, tentunya jangan lupa di follow Instagramnya @simasjiwainstitute gitu ya, karena begitu sahabat Simas Jiwa gitu ya, follow Instagram Simas Jiwa Institute, maka sahabat Simas Jiwa akan mendapatkan notif ketika kita melakukan siaran langsung ya, seperti itu. Betul nah, Cindy. Banget. Oke, gimana ya? Sesuai dengan topik kita gitu ya, literasi keuangan. Banyak sekali orang di luar sana, masyarakat di luar sana yang masih tabu, seperti yang tadi kita informasikan ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang bahkan ada juga yang tidak tahu nih bagaimana cara mengatur keuangannya gitu ya, bagaimana mengelola keuangannya gitu. Sebenarnya betul kata Cindy tadi, bahkan banyak sekali orang yang literasi itu apa sih? Itu literasi keuangan itu apa gitu ya. Nah, kalau menurut Cindy sendiri gitu ya, literasi itu apa sih? Oke. Jadi kalau menurut saya literasi itu sebetulnya dari bahasa Latin, Lian. Gitu. Jadi sebelum itu ada di KBBI, ternyata itu adalah kata serapan yang berarti literatus. Oke. Gitu ya. Literatus ini sendiri dari bahasa Latin yang berarti orang yang belajar. Gitu ya, kok jadi orang yang belajar sih? Nah, tunggu dulu, kayaknya belum afdol kalau kita nggak ngebahas menurut KBBI-nya. Karena kalau menurut KBBI ini, literasi diartikan sebagai kemampuan seorang individu dalam mengelola informasi dan juga pengetahuan untuk kehidupan. Artinya adalah literasi ini berarti akan relate dengan sesuatu hal yang memang nantinya itu akan menambah wawasan baru tentunya ya dari yang belajar ini. Dan juga pastinya ini akan menambah skill individu itu sendiri gitu. Karena apa? Karena sudah dapat inputan banyak nih gitu ya, udah banyak belajar banyak. Seperti itu, Lian. Oke, kita sapa dulu gitu ya. Mungkin dari sahabat Simas Jiwa ada Alvindra. Selamat siang Bapak Alvindra gitu ya. Yang masih stay Halo, selamat gitu siang ya. Bapak. Udah makan siang, Pak? Gantian ya saya yang nanya hari ini ya. Betul ya. Kemarin kan Pak Alvindra yang menanya ya, Mbak Cindy sudah makan siang gitu ya. Kali ini Cindy yang menyapa Pak Alvindra. Pak Alvindra sudah makan siang kalau kata Cindy gitu ya. Oke. Selamat bergabung gitu ya, selamat menyaksikan. Oke, kalau saya garis besar tadi literasi itu garis besarnya adalah mengelola. Gitu ya, kalau Cindy tadi menginformasikan kemampuan individu dalam mengelola informasi, berarti garis besarnya ada mengelola. Betul. Nah, literasi itu adalah bagaimana. Selamat siang sahabat Simas Jiwa. Wow, terima kasih. Selamat siang. Oke. Nggak hanya kita aja yang disapa gitu ya, tapi semua sahabat Simas Jiwa juga disapa. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih banyak ya Pak ya. Gimana? Atau mungkin Cindy sudah briefing sama Pak Alvindra gitu untuk menyapa sahabat Simas Jiwa juga nih. Belum, kebetulan belum. Belum briefing tapi itu belum briefing hari ini. Biasa. Benar. Mungkin Pak Alvindra ingin resign dari kantornya terus join dengan kita gitu ya di Simas Jiwa, boleh ya, karena ada Cindy di Simas Jiwa gitu ya, boleh. Ya sepertinya berbakat gitu ya untuk membawa literasi keuangan ya Lian nih. Betul, karena dia sudah bisa gitu ya menyapa sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke topik kita, Cindy. Oke, gimana Lian? Literasi itu adalah, kalau saya garis besarnya adalah mengelola gitu ya. Nah, mengelola apa? Mengelola informasi. Gak hanya informasi kalau menurut saya gitu ya. Karena juga Cindy tadi menginformasikan selain informasi juga pengetahuan nih ya di dalam kehidupan kita. Kebetulan belum kenal sama Mbak Cindy. Wah, yakin nih belum kenal gitu ya. Mungkin di sini saja belum kenal gitu ya. Cindy, apakah betul belum kenal sama Alvindra? Gimana ya? Oke, itu nanti kita bahas. Kita balikan ke nanti ya. Utama, itu, gitu ya. Itu di lain segmen mungkin ya kita akan membahas ya. Betul. Itu nanti di luar segmen ya. Kita balik ke topik utama lagi gitu. Nah, untuk literasi ini sendiri adalah garis besarnya mengelola. Nah, mengelola apa gitu ya? Tentunya di kehidupan kita juga
kita membutuhkan yang namanya informasi, Betul. informasi terkait apapun, Salah satunya adalah keuangan gitu. Nah, kalau saya apa namanya rangkai gitu ya, kalau sebuah keuangan itu adalah sebuah jasa yang dimana mengelola tentang keuangan kita. Contohnya gitu ya, seperti saya, Cindy, dan juga mungkin Pak Alvindra yang memang saat ini pekerja aktif gitu ya. Tentunya kita akan mendapatkan yang namanya income setiap bulan gitu ya. Kita Betul. mendapatkan income yang dimana income kita itu akan masuk ke dalam suatu instansi jasa perusahaan ya yang bergerak di bidang jasa yaitu perbankan. Nah, tentunya nanti perbankan inilah yang akan mengelola atau mengatur dana kita, gitu ya, dana kita yang masuk. Kalau misalkan kita memiliki dana ya tabungan bisa dimasukkan ke tabungan atau misalkan bisa dimasukkan ke deposito gitu ya. Jadi memang keuangan itu adalah sebuah jasa yang dimana mengelola keuangan kita gitu. Nah, kalau tadi literasi sudah dijabarkan oleh Cindy, lalu keuangan juga sudah dijabarkan oleh saya. Kalau literasi keuangan, kalau kita gabungkan itu seperti apa sih, Cindy? Oke, kalau menurut tadi Lian sudah menjelaskan secara definitif ya. Terima kasih, saya Betul. juga jadi tahu tuh keuangan seperti apa ternyata. Nah, kalau Ya, misalkan dari kedua penjelasan tersebut gitu ya kita gabungkan, jadi sebetulnya literasi keuangan itu sebagai suatu proses ya Lian ya, proses dalam artian nggak hanya berguna sebagai analytical skill kita, tetapi selain itu juga kita juga jadi menambah wawasan mhm. gitu ya, yang nantinya itu bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, baik untuk sekarang ataupun masa depan gitu, baik untuk kita sendiri ataupun mungkin di circle pertama itu biasanya keluarga gitu ya, terus teman, sahabat, dan nantinya mungkin akan turun temurun ke generasi di bawah kita gitu ya. Berarti bisa disimpulkan juga gitu, literasi keuangan ini berguna atau memang secara definisinya juga dia untuk khalayak luas gitu ya, untuk Mhm. khalayak luas yang pastinya nantinya itu akan menentukan bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri. Kita Betul. bijakkah gitu kan, keuangan kita akan sehat atau tidakkah. Nah, itu ditentukan dengan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari untuk literasi keuangannya. Seperti itu, Lian. Oke, tentunya juga kita berharap ya agar semua masyarakat di luar sana gitu ya tentunya sahabat Simas Jiwa juga bisa secara baik gitu ya ataupun bijak dalam mengatur keuangannya gitu. Tapi masih banyak juga nih ternyata Cindy yang di luar sana itu yang memang belum bisa nih mengatur keuangannya secara personal atau secara individu gitu ya. Nah, kalau menurut Cindy sendiri gitu ya, manfaat apa sih manfaatnya kita belajar atau mempelajari literasi keuangan ini? Karena sahabat Simas Jiwa itu pasti berpikir, manfaatnya apa nih ketika saya mengikuti edukasi ini gitu ya, manfaatnya seperti apa gitu yang bisa didapatkan oleh masyarakat di luar sana? Oke, baik. Nah, sebelum saya jawab, sepertinya ada yang join lagi nih, Lian. Bareng kita, apa kita mau menyapa dulu? Boleh? Boleh? Boleh. Silakan, Lian. Oke, selamat siang kepada Bapak Henry gitu ya yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Selain Pak Afindra ada si Mas Raja Raja Latte HT. gitu ya. Iya, selamat siang, selamat bergabung gitu, selamat menyaksikan. Selamat Tapi siang. sepertinya sahabat Simas Jiwa yang masih setia adalah Pak Afindra ya. Lagi-lagi Pak Afindra. Oke, Oke, baik. baik. Oke, Kita kembalikan ke tadi topik utama. pertanyaannya, apa untuk manfaatnya? Betul. Gitu ya, Lian. Betul Halo? sekali. Iya, iya. Halo, Cindy. Masih bisa mendengar suara saya? Cindy? Cindy masih bisa mendengar suara? Oke. Cindy sepertinya untuk koneksi internetnya belum stabil gitu ya. Oke, di sini sahabat Simas Jiwa tidak usah khawatir karena memang literasi keuangan ini akan kita edukasikan untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Tentunya ada manfaat nih yang dapat dipetik dari edukasi kita ini gitu ya. Apa-apa saja. Nah, nanti manfaat dari kita mempelajari literasi keuangan ini tentunya nanti akan dijabarkan oleh rekan saya Cindy gitu ya. Karena memang beliau adalah selain cantik, dia juga smart gitu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama tahu nih manfaatnya kita mempelajari literasi keuangan itu seperti apa. Akan saya undang kembali rekan saya gitu ya. Kita sambil menunggu di sini saya akan menginformasikan. Oh ya,
bagi sahabat Simas Jiwa gitu yang mungkin belum tahu, oke, Cindy, Hai, sudah aman mohon kembali? maaf, aman ya? Aman, aman, aman. Oke, 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 Iya, oke. iya. Sepertinya sinyalnya kurang bersahabat nih sama saya hari ini nih. Oke, tidak apa-apa. Kita kembali ke topik utama tadi nih, Cindy, gitu ya. Karena sahabat Simas Jiwa juga pastinya sudah nggak sabar nih ya untuk mengetahui manfaat apa Oke, sih yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari tentang literasi keuangan. oke. Baik, terima kasih Lian. Ya, Sebelumnya saya ingin menyamakan konsep dulu dalam artian ketika kita mempelajari literasi keuangan bukan berarti pengeluaran kita sudah banyak atau sudah banyak dalam artian oh ya perlu nih dikelola gitu ya agar nantinya akan spend money-nya akan lebih bijak gitu. Tapi yang perlu diketahui adalah nggak harus nantinya pengeluaran kita atau income kita tunggu banyak dulu kok baru kita mempelajari literasi keuangan. Gitu ya kayak ya, kemarin oke. yang kita sempat bahas ya karena bukan belajar literasi keuangan bukan soal berapa banyak penghasilan kita, tapi bagaimana kita bisa uh, mempelajari gitu ya, Mengatur. mengaplikasikannya itu mengatur di saat memang keuangan kita atau income kita bahkan belum cenderung besar gitu ya. Oke, Kalau Cindy, misalkan ada anggapan, ya gimana? kita keep dulu ada pertanyaan dari Pak Alvindra gitu ya. Mbak Cindy emang suka tiba-tiba hilang gitu ya? Oke, baik. Ini mau di-relate dengan literasi keuangan atau gimana nih Pak Alvin? Boleh, saya kembalikan kepada Cindy, terserah mau dijawab atau nanti kita skip pada sesi berikutnya, silakan Cindy. Oke, mungkin bisa di skip ya, boleh ya? Oke, oke, oke. ini Oke, karena ini literasi keuangan bukan lambe turah gitu, jadi sepertinya oke. kita harus fokus kepada topik yang akan dibawakan hari ini. Oke, Oh sinyalnya maksudnya, oke, oke oke. iya benar Sinyalnya, oke, betul, sinyalnya. betul. Mm, Oke, mm. baik, 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 baik. Kita lanjutkan ke topik utama kita ya. Mungkin nanti pertanyaannya bisa dibales, bisa dijawab oleh melalui direct message kali ya, Cindy ya. Oke, kita balik ke topik utama. Betul. Oke. Tadi sampai mana saya Lian? Sampai bukan seberapa besar kita Benar, mendapatkan income, tapi seberapa benar. bagaimana kita mengatur income yang masuk ke kita itu. Kayak yang kemarin kita sempat bilang gitu ya kan. eh Bukan berarti oh mungkin penghasilannya Mbak Cindy atau Mas Lian udah jauh lebih besar nih gitu kan, jadi memang harus belajar literasi keuangan atau membutuhkan itu, enggak juga gitu ya, tidak juga gitu. Kita pun berdua merintis hingga saat ini bohong lah kalau tidak dari penghasilan yang kecil, bener Betul, ya. betul. uh, dan saat itu pun kita juga banyak belajar bagaimana sih untuk mengatur semuanya agar terkontrol gitu ya. Mhm. Tetapi dengan adanya literasi keuangan ini bukan berarti kita juga jadi pelit sama diri sendiri, katakanlah seperti itu, atau tidak memperhatikan sekitar gitu ya. Yang penting income saya ada tiap bulan, tabungan saya gendut. Oh ya udah, saya nggak peduli dengan kondisi sosial, dengan saya harus ngasih orang tua. Pokoknya ini tentang saya aja dan masa depan saya. Enggak kayak gitu gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengatur antara ego, keinginan, dan ego kebutuhan kita. Oke. Gitu ya. Oke, jadi kita samakan konsep dulu di situ. Dari situ baru nih, Lian, kita bisa tahu manfaatnya apa. Gitu ya. Manfaatnya adalah, yang pertama, kalau tadi penjabarannya kita bisa membedakan ego kita antara kebutuhan dan keinginan. Pertama itu. Kedua adalah kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Kenapa lebih bijak? Karena kita sudah bisa tuh memilah antara keinginan dan kebutuhan kita. Gitu ya. Untuk poin yang ketiga, kita bisa untuk menganalisa perekonomian dalam hal seperti ini. Oke, sekarang itu saya penghasilannya let's say 10 juta per bulan. Gitu ya. Kita tahu tiap tahun untuk pekerja-pekerja korporat gitu ya, entah ada bonus, entah ada kenaikan gaji yang memang ya ada tapi tidak cukup signifikan
Oke. gitu ya. Ketika kita bisa mempunyai kemampuan untuk menganalisa hal tersebut, kita bisa lebih prepare untuk masa depan, gitu ya. Tidak serta merta oke dapat income bulan ini, bulan depan saya ada bonus mungkin THR, katakanlah seperti itu. Oke, berarti saya mau beli baju baru, saya mau beli sepatu baru, saya mau nongkrong sama teman saya. Tidak. Oke. Tapi maksudnya di analisa ini adalah untuk jangka pendeknya aja deh dulu, gitu loh. 6 bulan ke depan atau setahun ke depan. Setahun tuh menurut saya pendek ya, karena Yeah. setahun tuh menurut saya pendek karena ya kita nggak berasa gitu loh, ya kan? Nah seperti itu juga gitu, kita bisa lebih untuk oh ya udah berarti untuk setahun ke depan saya mau DP mobil, saya butuh 30 juta. Oke, bulan ini saya dapat THR, bulan depan saya dapat bonus. Gitu ya. Hal seperti itu yang bisa kita asah untuk menganalisa. Kita akan mengalirkan duit kita, income kita kemana. Bukan hal-hal yang justru lebih spontan seperti lagi di mana nongkrong yuk, lagi di mana mall ini lagi ada diskon loh gede-gedean, langsung tuh kita datang tanpa ada perhitungan untuk oh iya ya kan saya mau ngambil mobil, seharusnya saya udah bisa ngambil mobil di bulan Agustus tahun sekian, tapi ini udah bulan Juli kok uang saya nggak kekumpul. Nah hal seperti itu yang memang mendasari kita pentingnya dan manfaatnya untuk belajar literasi keuangan nih Lian. Mungkin dari Lian ada masukan sebelum saya melanjutkan ke manfaat-manfaat lainnya. Mungkin betul sekali yang Cindy informasikan tadi ya, bahwa memang kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan gitu ya. Tepat sekali, karena memang pada kenyataannya di realnya itu masih banyak orang yang keinginan dialaskan menjadi kebutuhan gitu ya. Itu masih banyak sekali gitu ya, yang sehingga oh iya padahal tidak butuh tapi karena keinginan gitu ya, sehingga itu dipepet-pepetin untuk menjadi kebutuhan gitu. Nah, terus juga tadi kita kalau misalkan punya tabungan, punya target gitu ya, oke, saya pengen beli mobil gitu ya, walaupun ibaratnya menyicil, tapi setidaknya kita berpikiran seperti ini, tidak apa-apa nyicil gitu ya, karena itu juga menjadi alasan oke, selama saya kerja berarti saya punya mobil nih gitu ya, walaupun nyicil ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kita juga harus ukur tingkat kemampuan kita dalam oke, let's say kita DP 30 juta, terus cicilannya maybe 3 juta lah gitu ya, mungkin sekitar 3 juta per bulan selama 5 tahun. Nah, dari cicilannya itu gitu ya, kita juga harus pikirin, benar-benar harus pikirin matang-matang. Karena apa? Karena kita tahu gitu ya, punya mobil itu ada pajak yang tiap tahun harus kita bayar gitu ya, terus juga ada servis berkala yang harus kita keluarkan gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya, ketika oke, kita mampu nih beli mobil sekarang, saya udah punya duit 30 juta gitu ya, DP mobil gitu, oke, jebret datang mobilnya, bulan pertama kita sanggup bayar, bulan kedua kita sanggup, bulan ketiga nanti waduh ternyata pas sudah waktunya servis, aduh nggak cukup nih biayanya gitu ya, karena harus bayar cicilan mobil gitu. Nah itu juga harus kita pikirkan, jangan semata-mata kita pikirkan oke, saya sanggup kok bayar cicilannya selama 5 tahun gitu ya. Iya kalau misalkan memang keuangan kita masih stabil gitu ya. Iya kalau misalkan kita masih memiliki income sama gitu ya, terus juga pekerjaan yang memang sama, tapi kan kita tidak pernah tahu tahun depan kita menjadi seperti apa gitu ya. Apakah income kita masih sama. Nah hal-hal seperti itu juga harus kita perhitungkan. Oke, ternyata mobil penting kok untuk transportasi saya sehari-hari dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah gitu. Oke, itu adalah kebutuhan gitu kan. Tapi juga kita pikirkan dulu gitu loh, kita kesanggupan kita dalam memanage keuangan kita. Oke, kalau misalkan memang kita sudah lunas gitu ya, berarti kan kita punya save 3 juta setiap bulannya, entah itu untuk biaya mengganti cicilan mobil tadi gitu ya. Kalau misalkan kita sanggup nyicil mobilnya 3 juta sebulan, ketika lunas kan berarti otomatis kita juga memiliki save 3 juta gitu ya, karena memang kita sudah terbiasa menyisihkan income kita 3 juta untuk cicilan mobil gitu. Benar. Nah, tetapi ketika masa cicilan itu masih ada gitu ya, nah sahabat Simas juga harus pikirkan, jangan semata-mata
sanggup kok saya bayarnya, tapi banyak di luar dari cicilan itu banyak sekali biaya yang akan dikeluarkan untuk ketika kita memiliki mobil. Pajak Benar. tiap tahun itu harus dibayar. Belum lagi 5 tahun sekali kita ganti plat gitu ya, ganti kaleng. Mm-mm. Ganti kaleng kita tahu biayanya tidak murah gitu ya. Terus juga Mm-mm. ada servis berkala yang harus kita keluarkan. Itu ya, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 4 bulan sekali gitu ya servis berkalanya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai keinginan kita itu menjadi dijadikan alasan untuk kebutuhan. Mungkin itu saja Cindy, Benar. tambahan dari saya. Mungkin ada Oke. manfaat lainnya yang bisa Cindy tambahkan kembali? Oke, sebelum saya lanjut, tadi saya tertarik soal iya beli mobil pajaknya gitu ya. Hmm. Pajak dan juga tadi servis berkala gitu ya, 5 tahun dan segala macam. Satu lagi Lian, ketika itu kita Hmm. sudah memikirkannya, gitu kan? Oh tenang aja Mas Lian, pajak udah aman gitu ya. Saya udah mempersiapkan untuk servis berkala dan lain-lainnya. Satu sih yang harus dipikirin lagi Lian, Hmm. garasi Betul gitu ya. sekali. Karena banyak nih kasusnya, oke sanggup beli mobil gitu ya, mau beli mobil Hmm. baru atau mobil second gitu, pajak aman. Bahkan platnya pun plat yang modifikasi gitu ya, yang mana itu bayarnya kan beda ya, ada Betul. special price sendiri. Betul. Garasinya Lian yang nggak ada. Itulah Hmm. makanya ini relate juga dengan kemampuan menganalisa, karena bukan hanya dari segi objek yang kita beli aja, tapi bagaimana kita juga bisa punya deh rumahnya Hmm. gitu ya, nggak hanya beli objeknya kita bawa ke rumah, sementara oh iya ya kan nggak ada tempat, kita nggak punya garasi, terus beli mobilnya Fortuner gitu ya yang gede banget gitu kan. Hmm. Hmm. Ya uh, saya sih kalau jadi tetangganya sih agak permisi ibu, mohon maaf nih gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan juga gitu, walaupun memang itu tidak ada apa ya, tidak ada yang memang rutin ya gitu ya. Kalau Hmm. pajak, kalau servis berkala memang itu rutin gitu. Mungkin itu yang ada di list ketika kita mau beli mobil. Tapi untuk hal garasi, untuk hal tol gitu ya, bensin, itu kan di luar dari pemikiran-pemikiran yang biasanya orang awam nggak mikirin sampai ke sana gitu. Yang penting Betul oh ya udah sekali. ada mobil di rumah gitu kan, ada keluarga datang, wah keren nih udah bisa beli mobil. Tidak seperti itu gitu. Jadi kita harus Betul. memikirkan lebih panjang gitu ya, lebih panjang yang dimana itu tidak hanya memikirkan tapi menganalisa juga tuh bagaimana nantinya Hmm. gitu. Ya. Itu manfaatnya. Dan manfaat yang lainnya nih Lian, saya mau cerita sedikit. Mungkin Lian Oke. masih ingat di tahun 2020 awal gitu ya, saat kita baru diumuminnya pandemi, global Hmm. pandemi. Nah, saat itu kalau Lian ikutin pasar modal ya, itu tuh rupiah merosot tajam Lian pada saat itu. Betul sekali. Gitu ya. Rupiah Hmm. yang kita tahu merosot tajam dan juga mengakibatkan nih kita juga perekonomiannya juga carut marut. Karena apa? Pasar modal rupiah turun, gitu. Rupiah merosot. Kenapa bisa merosot? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Betul. Kenapa bisa merosotnya? Karena gini Lian, itu saking banyaknya investor asing yang invest di sini dan melakukannya di pasar modal. Begitu diumumkan Indonesia pandemi, ini pandemi global gitu kan, buru-buru deh investor asing ini pergi dari Indonesia membawa semua dana yang diinvest. Dan total dana Oke. yang diinvest di sini tidak main-main lihat, sebesar 150 triliun rupiah. That's why Wow. itu yang menyebabkan rupiah kita anjlok saat itu. Terjun bebas gitu ya. Terjun bebas karena apa? 150 triliun Lian Ya. hilang gitu loh, maksudnya pergi dari Indonesia gitu, yang mana itu menjadi roda penggerak perekonomian di semua sektor ekonomi gitu ya. Nah, Hmm. hal-hal seperti itu sebetulnya kalau misalkan kita mau berpikir kritis ya, hal seperti itu tuh sebenarnya bisa dikontrol gitu. Bagaimana ngontrolnya? Jadi kalau menurut saya gitu ya, dengan fluktuasi harga di pasar modal ini,
kita bisa ngekontrolnya dengan lebih banyaknya investor lokal yang masuk di pasar modal. Gitu. Dengan begitu kita juga tidak jadi bergantung nih dengan investor asing. Oke. Tahun 2020 pandemi, yang tadinya kita nggak pernah berpikir, ya kan, kita lagi happy-happynya abis tahun baru, abis Sincia, tiba-tiba diumumin pandemi, semua kena, gitu. Mau sektor apa? Makanan, fast food, retail, gitu ya. Itu banyak yang terkena imbasnya, gitu. Kalau misalkan tadi Lian bilang ada jasa keuangan, mungkin itu juga terkena imbasnya gitu karena pandemi ini. Jadi dari semua lapisan masyarakat pun ini terkena pandeminya. Dan kita nggak tahu nih pandemi akan berulang atau tidak. Saya sih berdoa semoga jangan ya, karena menyusahkan banyak pihak gitu. Dan juga tidak hanya kita, mungkin kita masih ada di sisi yang lebih beruntung dibandingin kan rekan-rekan kita yang lain gitu ya, memang pekerjaannya terkena imbasnya, yang jadinya mungkin di layoff atau memang jadi berubah profesi gitu ya. Kita masih ada di posisi aman, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah seharusnya Indonesia tuh lebih banyak untuk investor dalam negeri nih yang berinvestasi di pasar modal. Itu kan pasar modalnya pasar modal Indonesia gitu kan. Harusnya investor dalam negeri dong yang memang di treat lebih baik gitu ya, dan tidak hanya di treat lebih baik tetapi dikasih privilege lebih dibandingin investor asing. Jadi sewaktu-waktu ada kejadian entah pandemi, entah krismon, entah apapun itu yang mengguncangkan perekonomian Indonesia, kita tidak bergantung lagi dengan investor asing. Seperti itu, Lian. Oke. Karena memang kalau kita lihat di situ jumlah 150 triliun itu bukan jumlah yang sedikit ya tentunya ya. Itu jumlah yang sangat-sangat fantastis. Nah, memang kemungkinan untuk Indonesia sendiri itu bergantung kepada investor asing gitu ya. Seperti yang Cindy informasikan tadi, ada baiknya gitu bahwa kenapa tidak investor lokal yang lebih banyak gitu ya menaruh modalnya di pasar modal gitu ya. Kenapa harus investor asing ketika investor asing itu menarik semua dananya keluar ke Indonesia gitu. Jadi perekonomian di Indonesia atau misalkan pasar modal yang ada di Indonesia menjadi anjlok gitu ya. Karena apa? Ya karena mereka tarik semua dananya. Kalau misalkan investor lokal yang menaruh dananya gitu, yang mengelola dananya di pasar modal gitu, tentunya kita juga ya udah, kalaupun misalkan ditarik juga baliknya juga ke negeri kita juga gitu, ke negara kita kita juga gitu ya. Nah, sebenarnya tapi Sin, kenapa lebih banyak investor asing yang menaruh dananya itu di pasar modal yang ada di Indonesia? Karena memang sebetulnya masyarakat Indonesia ini juga masih banyak sekali yang belum mengetahui seperti literasi keuangan itu mempengaruhi perekonomian gitu ya. Terus juga seperti pasar modal, mereka berinvestasi di negara kita sendiri itu dampaknya itu sangat-sangat besar ya. Tentunya juga mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya masyarakat di luar sana itu masih banyak sekali yang tidak mengetahui hal itu, Cindy. Seperti itu sih. Saya setuju. Saya setuju sekali dengan statement Lian ya. Karena dari data yang saya himpun nih Lian, ini relate banget dengan apa yang Lian barusan statement gitu ya. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum paham literasi keuangan. Ini benar banget. Ini pun ada di survei OJK gitu ya, di tahun 2016. Ini menurut indeks literasi keuangan ya, memiliki persentase sebesar 29,7% nih Lian. Gitu ya. Tetapi pada tahun 2019 ini persentasenya mencapai 38,3%. Yang mana itu seharusnya ada peningkatan sekitar 8% ya dalam 3 tahun terakhir. Tetapi kita pun juga tidak perlu bangga dulu deh Lian, karena si 8%-nya ini itu dibandingkan dengan 270 juta jiwa manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi peningkatan 8% ini tidak ada artinya gitu loh. Kalaupun memang ada artinya itu masih signifikan, tidak terlalu signifikan, mohon maaf, tidak terlalu signifikan, dan juga masih banyak nih kalangan-kalangan yang memang masih belum tersentuh gitu ya, kalau kita mau bilang
tersentuh dengan literasi keuangan itu sendiri gitu. Nah, bener banget, saya setuju banget yang tadi Lian bilang gitu ya. Mhm. Banyaknya masyarakat yang belum tahu bagaimana literasi, bagaimana untuk mengaplikasikannya. Seperti itu, Lian. Mungkin Lian ada tanggapan lain? Iya, karena memang walaupun kita mengalami yang namanya peningkatan, tetapi peningkatan peningkatan itu masih tidak sebanding ya dengan apa namanya? Karena kan semakin semakin tahun itu jumlah penduduk yang ada di Indonesia sendiri itu semakin meningkat gitu ya. Kalau Benar. misalkan kita lihat persentasinya itu kurang lebih perbandingannya itu sekitar 8% gitu ya, 8%, Mm-mm. 8% gitu. Kalau kita lihat nih, walaupun mengalami kenaikan tapi hanya persentasinya hanya 8%. Sedangkan penduduk apa namanya penduduk Indonesia sendiri gitu ya, setiap tahun jumlahnya itu semakin bertambah gitu ya. Karena Benar. masyarakat Indonesia itu berpikiran ya udah gitu, berpikiran Mm-mm. semakin banyak anak semakin banyak rezeki Mm-mm. juga. Nah, Mm-mm. tetapi kalau misalkan memang kita ya memang statement itu memang dari zaman dulu juga sudah ada ya Sin ya, Iya, iya. dari zaman nenek moyang kita. Tapi kalau misalkan tidak didasarin dengan usaha, tidak didasarin dengan Mm-mm. kita mengatur keuangan kita dengan baik gitu ya. Nah, tentunya itu Mm-mm. hanya stigma yang memang tidak ada efeknya atau tidak ada dampaknya. Benar. Kalau misalkan kita hanya berstigma banyak anak banyak rezeki, tapi kita tidak ada usahanya sama sekali gitu ya, cuman berharap Mm-mm. berharap menunggu menunggu. Ya, yang Mm-mm. pasti yang di atas juga tidak akan membukakan pintu rezeki kita gitu ya. Iya, benar, benar. Betul sekali. Setuju Jadi banget. memang kalau misalkan kita lihat mengalami peningkatan ya kita sih berharapnya di tahun 2021 ini juga masyarakat Indonesia khususnya gitu ya lebih banyak Mm-mm. yang paham mengenai literasi keuangan, yang lebih paham mengenai cara mengelola keuangannya gitu ya. Itu harapan Mm-mm. kita. Nah, Mm-mm. tentunya juga di sini mungkin Cindy ada statement atau ada survei yang lain selain dari survei yang tadi dari OJK? Oke, kalau tadi Lian sempat berstatement gitu ya, eh, buat masa depan gitu ya, atau memang mempersiapkan untuk nantinya seperti apa. Nah, selain tadi dari OJK nih, saya juga punya dari HSBC gitu ya, Future of Mhm. Retirement nih, Lian. Gitu ya. Oke. Dari namanya aja kita sudah tahu kalau survei ini diperuntukkan gitu ya, dipersiapkan untuk bagaimana sih karakter orang-orang yang nanti ketika pensiun gitu ya, bagaimana tanggapan mereka gitu ya. Oke. Survei ini dilakukan di tahun 2019 dengan menggunakan sebanyak 1.050 responden yang terdiri dari pekerja aktif dan juga pensiunan Oke. gitu ya. Fun fact-nya adalah sebanyak 68 responden ini dengan pensiun dengan ingin pensiun dengan tenang. Mungkin kalau saya sama Lian ada di salah satu responden ini, mungkin kita Mhm. juga akan memilih itu ya. Kita pengen Betul. pensiun dengan tenang. Siapa yang nggak pengen gitu kan? Tetapi hanya 30% yang sudah menabung untuk mempersiapkan masa pensiun. Mhm. Artinya adalah masih ada 38% yang hanya menginginkan pensiun dengan tenang tapi belum mempersiapkan untuk dana pensiunnya. Menurut saya itu Hanya suatu hal yang mhm, mhm. ya Bagaimana? gimana? Iya, menurut saya itu suatu hal yang agak di awang-awang. Kita Mhm. nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu nantinya gimana, tapi kita kepengen aja gitu, kita kepengen untuk ke Bali, tapi kita nggak tahu jalannya mau lewat mana, kita nggak tahu transportnya mau naik apa gitu ya. Jadi itu hal yang sia-sia Lian menurut saya. Mhm. Hanya keinginan saja ya, tidak ada Benar, persiapannya gitu. benar, Nah, benar. kalau Cindy tadi mengatakan bahwa surveinya itu ada respon dari 68% gitu ya. Tetapi Mm-mm. dari 68% itu hanya 30% yang mempersiapkan. Sisanya kemana? 38%-nya kemana? Pertanyaan kita itu ya, Sin ya. Dan Mm-mm. Mm-mm. lebih lebih besar orang yang hanya berangan-angan saja gitu Benar. ya, persentasinya malah lebih besar orang yang hanya pengen aja tapi tidak ada persiapannya gitu. Nah, Mm-mm. itu otomatis bahwa kita juga bisa melihat bahwa masyarakat di Indonesia sendiri itu masih banyak sekali yang memang tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangannya gitu ya. Betul. Sehingga
ya ibaratnya betul kata Cindy, kita pengen ke Bali nih, gitu ya, pengen ke Bali, tapi kita nggak tahu jalannya lewat mana, terus kita juga nggak tahu transportnya kemana gitu ya. Jangan sampai nih misalkan naik bus kita jurusannya ke Bali tapi kita arahnya ke Kalimantan. Nah itu kan juga sama aja bohong gitu ya, sia-sia gitu ya. Pengen ngelihat pantai kok jadi hutan gitu ya. Betul, betul, betul sekali gitu ya. Itu kan sia-sia gitu ya, yang tadinya kita tujuannya pengen ke Bali, pengen lihat pantai gitu ya. Tapi kita naik busnya jurusan ke Kalimantan karena kita nggak tahu harus naik transport apa, jalannya kemana gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang sia-sia, betul sekali gitu. Dan juga Cindy, di sini juga kalau misalkan kita lihat orang-orang berarti apa namanya, masyarakat di Indonesia juga sebenarnya sudah mengerti, sudah paham gitu ya, walaupun memang skalanya masih sangat kecil sekali gitu ya, tapi setidaknya masyarakat Indonesia juga sebenarnya kurang lebih juga sudah mengerti bagaimana cara mengelola keuangannya, walaupun memang persentasenya masih kecil. Nah, di sini dengan adanya saya dan Cindy mengedukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk sahabat Simas Jiwa semuanya, kita supaya jangan sampai 30% nih gitu ya, yang sudah mempersiapkan dana pensiunnya gitu ya. Kalau misalkan nih, kalau bisa 100% gitu ya, 100% kita sudah mempersiapkan untuk hari tua kita. Karena apa? Karena bukan buat saya, bukan buat Cindy, bukan buat Simas Jiwa, tapi itu balik lagi untuk masa depan atau hari tuanya sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Di sini kita hanya mengedukasi. Kita di sini memberikan sharing kepada teman-teman semuanya untuk hal-hal yang positif. Seperti itu ya Cindy ya. Oke. Selanjutnya Cindy ada apa lagi? Oke. Nah, untuk itu di bagian sektor dana pensiun nih Lian. Fun fact selanjutnya adalah ternyata Indonesia ini menduduki peringkat keempat yang masuk ke dalam negara yang paling konsumtif, gitu ya. Yang pertama itu India, gitu ya. Ada India, ada Thailand, ada Vietnam. Kita masuk keempat, gitu ya. Kalau tadi saya baca si fun fact-nya ini ya dari The Conference Board yang bekerja sama dengan Nielsen, saya jadi ingat dengan program pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Lian bisa nebak nggak itu apa? Yang DP 0% untuk mobil. DP 0% untuk mobil subsidi? Enggak. Iya, jadi memang itu program pemerintah gitu ya. Kenapa dijadikan untuk 0%-nya? Itu untuk mendongkrak pengkreditan masyarakat. Jadi masyarakat disuruh untuk bukan disuruh secara halus ya, untuk ya udah kalau sekarang mau beli mobil silakan beli, DP-nya dari bulan Maret sampai Q2 awal itu 0%. Wow. Gitu. Masuk ke Q3 itu 25%, masuk ke Q4 itu 50%. Artinya adalah sebetulnya untuk peringkat keempat ini bisa dibilang baik, bisa dibilang tidak baik, tergantung perspektif kita. Gitu ya. Di lain sisi juga kita pun tahu ketika kita konsumtif dengan hal-hal seperti itu pun memajukan perekonomian Indonesia. Gitu kan. Tapi di lain sisi kita juga harus mempersiapkan untuk kedepannya kayak gimana. Gitu. Karena mungkin sekarang pemerintah punya program seperti itu. Yang dimana itu mendongkrak pengkreditan masyarakat Indonesia gitu, jadi aktif kembali kreditnya, perekonomian jadi berputar, uang pun juga pastinya akan berputar. Tetapi balik lagi, tidak ada satupun orang, bahkan presiden sekalipun, yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Betul, setuju sekali. Dengan kata lain adalah ya boleh-boleh aja gitu ya ikutin program pemerintah, toh kapan lagi DP 0% gitu kan. Saya pun kalau punya dana juga mau gitu kan DP 0%. Tapi tidak hanya sekedar pertimbangan kita tidak hanya sekedar DP 0% nih kapan lagi, tidak. Tetapi apa yang bisa saya hasilkan ketika saya membeli mobil dengan mengikuti program pemerintah yang DP 0% itu.
Kalau Oke. kita beli mobil DP 0% cuma ditaruh di rumah aja, untuk apa? Gitu kan. Sementara kita juga punya mobil, ataupun kita juga sehari-harinya full WFH. Yang mana kita nggak kemana-mana juga dong. Gitu Betul, kan, mau betul. kemana-mana juga protokol kesehatan gitu ya, kita juga agak-agak parno nih sama yang namanya COVID gitu. Jadi untuk apa? Gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita bisa ada nilainya gitu ya, oke saya mau beli mobil, saya memang lagi nyari mobil dan kebetulan program pemerintah lagi 0%. Gitu ya, yang mana mobil itu untuk nganterin saya nih, saya punya usaha juga di Bandung, kan nggak mungkin lagi COVID kayak gini saya naik travel terus, bahaya gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya skala prioritas lagi yang difikirkan, tetapi bagaimana itu ada value-nya gitu ya. Kalau dibilang skala prioritas, kedua case yang tadi saya sebutkan itu memang skala prioritasnya sama-sama perlu. Tetapi untuk mobil yang dimana kita juga dikasih waktunya hingga Q2 aja, Lian, DP 0%, Q3 DP 25%, Q4 50%. Itu kan seolah-olah kayak nge-push masyarakat untuk ayo cepetan, kalau mau beli sekarang, nanti DP udah gede lagi. Jadi orang tuh jadi terbrainwash untuk yaudah deh, ini dana yang buat kakak masuk sekolah, untuk pernikahan, untuk S2 nanti dulu, beli mobil dulu, mumpung 0%. Padahal kalau kita mau bedah gitu ya, mungkin di lain sesi gitu ya, kalau kita mau bedah, itu nggak jauh berbeda gitu antara DP 0%, 25% dan 50%. Itu pasti ada sesuatu hal yang memang oke, yang di sini dikurangin, yang di sini nanti naik. Dana-dana tambahan yang seperti itu yang memang tidak difikirkan oleh masyarakat kebanyakan di Indonesia ya, karena konsumtifnya aja. Betul sekali. Oh mumpung ya udah deh, ayo deh, mobil datang, surat-surat selesai, buat apa ya mobil ya? Kan kita juga WFH ya, gitu. Kita juga nggak kemana-mana ya, mau ngapa-ngapain pun juga keluar rumah takut paling ke supermarket kita kan. Betul. Gitu. Jadi itu loh yang memang ini saya bilang peringkat 4, tergantung perspektif setiap orang sih, melihatnya dari sisi apa gitu. Kalau melihatnya dari sisi yang tadi gitu ya, oke saya punya usaha di Bandung, lagi COVID kayak gini, nggak mungkin saya naik travel bolak-balik Jakarta Bandung tiap hari. Saya butuh mobil, kebetulan pemerintah ada DP 0%, ya sudah saya ambil. Oke, itu memajukan perekonomian masyarakat gitu kan. Nggak apa-apa dibilang konsumtif, nggak apa-apa. Toh saya punya, ketika ditanya gitu ya, kenapa beli mobil, bisa jawabnya ya saya butuhnya untuk apa, butuhnya untuk perjalanan saya dari Jakarta ke Bandung, saya nggak mau ngambil resiko saya kena COVID untuk naik angkutan umum gitu kan. Tetapi ketika nanti kalau ditanya oke, kenapa beli mobil, ya nggak tahu, beli aja karena memang lagi ada yang baru mobil. Terus DP-nya mumpuk 0%, kapan lagi DP 0% gitu kan program pemerintah. Ya oke, tapi kan juga kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Betul. Nah, jadi apa ya, kalau menurut saya sebetulnya tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau itu tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai, itu justru malah jadi bumerang untuk kita sendiri kan, gitu loh. Karena Setuju sekali. memang kondisi kita sudah tidak seperti dulu gitu ya. Kalaupun ini nanti balik lagi, pandemi selesai, juga kita pun masih struggle untuk pertumbuhan ekonomi untuk sama persis seperti di awal 2020 yang belum terjadi apa-apa. Gitu. Jadi bukan serta-merta oh ya pandemi akan selesai di akhir tahun ini. Oke, semuanya bahagia, perekonomian akan lancar jaya lagi, tidak. Gitu ya. Perekonomian pun akan pelan-pelan juga akan naik. Kalau iya naik, kalau memang tidak ada apa-apa lagi, kalau di tengah jalan lagi naik-naiknya ada kejadian apa lagi gitu kan, mau kayak gimana? Nah, jadi menurut saya seperti itu, Lian. Bagaimana literasi keuangan gitu ya di Indonesia, dan bagaimana sudut pandang umumnya orang Indonesia terhadap literasi keuangan dan
karakter konsumtifnya mereka. Mhm. Mungkin Lian ada tanggapan? Oke, kalau misalkan kita lihat di sini tadi Sidi menginformasikan bahwa negara Indonesia ini adalah merupakan peringkat nomor 4 gitu ya di dunia, bahkan di dunia gitu, bukan di Asia lagi gitu, tapi di dunia yang memang masuk negara yang paling konsumtif gitu. Nah, sebenarnya betul sekali ini tergantung dari kita menyikapi hal seperti ini ya. Kita di satu sisi gila peringkat nomor 4 di dunia tapi untuk gelar konsumtif gitu ya. Nah, memang sebetulnya kita juga bisa menanggapi sesuatu hal itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau misalkan kita melihat dari segi sisi negatifnya, ya masih banyak juga gitu ya. Negara konsumtif itu memang untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Seperti program-program pemerintah yang dikeluarkan Cindy tadi bilang. Kalau saya jujur pribadi, saya malah tidak tahu program pemerintah itu, Sin, gitu ya. Atau mungkin saya tidak mengikuti update gitu ya. Saya sendiri saya belum tahu program pemerintah yang bisa kredit mobil, kendaraan gitu ya, DP-nya 0% gitu. Itu saya masih belum tahu. Nah, sebetulnya mungkin betul juga saya setuju dengan Cindy tadi bahwa dengan adanya program ini gitu yang pemerintah mengeluarkan program itu untuk supaya perekonomian Indonesia semakin naik gitu ya dengan adanya kreditan pastinya juga kan kita juga perekonomian juga kan pasti ada sesuatu yang bisa buat maju gitu ya. Nah, tapi di satu sisi gitu ya masih banyak juga masyarakat Indonesia itu yang konsumtif hanya untuk happy-happy saja nih, Cindy. Benar. Untuk Benar, sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau misalkan kita konsumtif, tapi memberikan nilai value gitu ya, ada nilai plusnya dari konsumtif kita itu ya bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah konsumtif, tapi tidak ada value-nya sama sekali, malah ya udah gitu, uang habis-habis gitu aja, tapi nggak ada ibaratnya nggak kelihatan barang selama kita kerja gitu ya, cuman habis ya udah karena cuman buat fashion, buat nongkrong di coffee shop gitu ya, buat makan di restoran mahal gitu ya, yang sehingga kita kerja kok gini-gini aja gitu ya, nggak ada apa-apa, tabungan nggak ada, barang juga nggak ada. Kalau misalkan kita kayak konsumtif, oke. Cewek-cewek gitu ya konsumtifnya apa, dia oke, setiap gajian aku pengen beli emas gitu ya, mungkin beli gelang, mungkin beli cincin, mungkin beli kalung, ngumpulin gitu ya. Nah itu kan oke, konsumtif kayak gitu malah lebih bagus gitu ya, karena apa, karena ada sesuatu atau ada nilai plusnya ketika dijual, masih ada harganya, masih ada nilainya. Bahkan kalau kita lihat emas itu tidak pernah turun ya, mengalami turun itu nggak pernah. Jadi kalaupun turun juga pasti sedikit, tapi kalau giliran naik itu sangat melonjak sekali harga emas itu kan. Nah, itu sesuatu konsumtif tapi memiliki value-nya. Benar. Gitu. Tapi kebanyakan masyarakat di Indonesia sendiri konsumtif itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu banyak sekali gitu. Nah, untuk nih Sin, untuk apa namanya? Gaya hidup yang konsumtif itu yang memang tidak bermanfaat menurut saya itu berada di kaum generasi milenial. Benar. Gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kaum milenial itu walaupun COVID seperti ini kita masih banyak juga ya lihat gitu ya. Mereka masih yang suka datang ke klub gitu ya, padahal sudah terang-terangan gitu ya pemerintah melarang untuk datang ke klub gitu. Tapi dengan adanya dan yang lebih mencenangkannya lagi, ternyata yang punya kafe atau yang punya restoran tuh malah matiin lampu di depan. Betul sekali. Jadi dari depannya seolah-olah kayak gelap, kayak tutup, padahal di dalamnya ada tamunya. Betul gitu sekali. Loh. Itu banyak sekali. Wow, jadi bapak-bapak yang menrazia itu seharusnya pahalanya besar ya, karena itu kan harusnya kan untuk kepentingan diri sendiri ya, untuk kesehatan diri sendiri. Kok sampai sebegitunya sih harus diingetinnya gitu loh. Itu sih itu yang memprihatinkan gitu ya kalau kita lihat dari sisi situnya. Tapi kalau saya boleh menambahkan ya Lian, tapi di satu sisi kalau misalkan saya jadi yang punya usaha gitu ya,
Yang pastinya ada biaya operasional, biaya stok barang tuh, stok barang makanan masih banyak, Oke. gitu kan. Karyawan sudah pasti ya yang udah di layoff ya udah lay off, kekurangan juga, kekurangan SDM juga ya gimana gitu loh, dijalanin aja gitu. Pajak juga tetap jalan gitu. Jadi ya itu kita kita lagi diambang suatu apa ya, kebingungan juga gitu ya. Kalau dari sisi pemerintah kita meminimalisir penyebaran COVID, tapi di satu sisi kalau kita juga dari kacamata wirausaha gitu ya, ya bagaimana biaya operasional tetap jalan, biaya pajak tetap jalan dengan jam operasional yang Batasi. diturunkan gitu ya, dibatasi, dan juga orang-orangnya pun juga harus social distancing kan, maksudnya Betul. nggak satu meja sampingnya ada meja lagi, nggak kayak biasa kita harus jauh-jauhan, yang mana itu memotong kuota yang seharusnya ada di restoran. Restoran kapasitasnya bisa 50 orang, giliran ada covid kayak gini ya udah cuma 25 orang, yang pesen pun juga nongkrong 5 jam pesenannya itu aja gitu ya kan. Nah itu sesuatu uh, ya kitanya sih yang harus pinter-pinter gitu ya, kitanya yang harus balik lagi ke individu masing-masing. Kalau tadi Mhm. Lian ngomongin milenial, ya saya setuju gitu, karena bagaimanapun juga saya mengakui kalau saya juga milenial yang Mhm. masih membutuhkan entertainment, yang masih membutuhkan untuk networking sana sini gitu ya. Punya temen di sini, punya temen di sana. Tetapi dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi aktivitas kita untuk jadi produktif gitu ya, tapi lebih memilih untuk ya udah deh saving aja, ya udah deh boleh nongkrong, tapi kitanya pun juga ikutin anjuran dari pemerintah jam operasionalnya gitu. Kalau misalkan yang punya usaha gitu ya masih buka jam 11 malam, oh ya sudah gitu. Once ada razia kita nggak kena dong, kan konyol banget gitu ya, kita kita kena di razia COVID gitu kan. Mhm. Yang mana kan seharusnya sudah dewasa ya, sudah besar, sudah tahu kalau ini lagi pandemi, kesehatan adalah tanggung jawab masing-masing individu gitu, tidak perlu di reminder lagi. Menurut saya Betul. seperti itu sih, Lian. Betul sekali, karena memang kalau kita lihat memang kenyataannya seperti itu gitu ya, banyak sekali, masih banyak sekali gitu ya, Benar, yang memang benar. tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak mematuhi anjuran dari pemerintah bahwa di mana bagaimana sih kita kita mau memutus rantai penyebaran Mata COVID rantai ini, ya. sedangkan kita sendiri tidak menaati protokol kesehatan. Bahkan kalau kita lihat jumlah korban yang terpapar dari COVID ini semakin setiap hari juga semakin banyak gitu ya. Walaupun memang jumlah kesembuhannya juga sudah banyak gitu ya. Tapi balik lagi, setiap hari ada aja malah bertambah, bukan yang Iya. kita ibaratnya kalau bisa berkurang gitu ya jumlah terpapar setiap harinya itu gitu ya. Ini ya kembali lagi yang tidak seharusnya kita lakukan, sedangkan kita tahu sendiri kalau misalkan di klub gitu ya, itu kan nggak mungkin gitu ya kita dugem tapi pakai masker gitu ya. Itu konyol sekali gitu. Nah, sedangkan mereka ke klub gitu ya tanpa menggunakan masker, pepet-pepetan gitu ya, yang tidak ada jarak sama sekali. Aduh, sangat-sangat memprihatinkan sekali gitu ya kalau misalkan memang kita bisa lihat generasi-generasi milenials yang ada di Indonesia tentunya khususnya gitu ya. Walaupun memang pemerintah sudah menganjurkan, tapi sepertinya aturan itu seperti sesuatu yang biasa aja, yang tidak ada perlu ditaati gitu loh, hanya sebatas ya udah pemberitahuan biasa aja gitu. Nah, Iya. sesuatu hal seperti itulah yang memang banyak kaum milenials itu ya. Terus juga belum lagi para kaum milenials itu, generasi milenials ini kalau misalkan ada yang namanya promo, ada yang namanya Oh ya. cashback, apalagi diskon gitu. Aduh, itu kayaknya sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak gitu ya. Kalaupun misalkan kita nggak punya uang, masih ada kredit card gitu ya. Aduh, itu Iya. tuh sangat sesuatu yang sangat
miris sekali gitu ya. Cuman karena memang diskon, tergiur diskonnya, tergiur cashbacknya gitu ya, sehingga ya udahlah, nggak punya uang masih ada sisi. Nah, itu juga Mm-mm. sesuatu hal yang memang cukup memprihatinkan juga gitu ya, walaupun Mm-mm. memang sebenarnya ya kalau misalkan memang kita tahu gitu ya, kita bisa nih memanage keuangan kita dengan baik, betul kata Cindy, sebenarnya kita tidak melarang teman-teman semuanya untuk konsumtif gitu ya, tapi harus dibarengi dengan literasi keuangan, karena memang Mm-mm. nanti kita juga akan menginformasikan apa namanya rumus gitu ya, yang dimana memang rumus-rumus itu juga akan kita informasikan kepada sahabat Simas Jiwa nanti di akhir sesi gitu ya. Nah, Mm-mm. untuk konsumtif ini harus dibarengi yang namanya literasi, karena memang Benar. kita juga bisa mengukur tingkat kemampuan kita. Mm-mm. Misalkan, oke, kita punya cicilan kredit card yang setiap bulan harus kita bayarkan gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu nih gitu ya, gaji kita atau income kita setiap bulan itu berapa. Jangan sampai gaji kita ibaratnya income kita 10 juta let's say gitu ya. Lalu cicilan kita malah lebih besar daripada income Benar. kita setiap bulan. Yang ada kita gali lubang tutup lubang. Yang ada Mm-mm. ibaratnya udah kita nggak bakalan dapat apa-apa. Kalau cuman kalau gaya berpikir kita seperti itu. Sedangkan kebutuhan kita sehari-hari itu tetap harus berjalan. Kita nggak hidup sekarang aja loh. Masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Bahkan masih ada tahun depan. Cindy tadi menginformasikan, belum tentu kita gitu ya, tahun depan itu masih sama kayak sekarang. Mm-mm. Gitu ya, kita masih aktif bekerja, masih mendapatkan income yang pasti. Mm-mm. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah, banyak sekali nih kaum milenial yang masih apa ya, cara berpikirnya seperti itu, Sin. Kalau Cindy sendiri gitu ya, uh, menanggapi hal itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya gini, Lian. Hmm, dengan maraknya sosial media ya, Mhm. yang mana sosial media tidak hanya untuk mencari teman sekarang, tapi juga Betul. buat ajang belanja nih, Mhm, gitu betul ya. sekali. Pernah lihat ya platform sosial media gitu yang jadi beralih nih. Jadi kita bisa belanja di situ, kita bisa ngelihat langsung, oh ya harganya berapa, kita klik langsung masuk ke websitenya, Betul. gitu. Uh, Berarti dengan kata lain gini, tidak hanya program pemerintah aja gitu ya yang kita dipaksa untuk, ayo dong beli dong, ayo dong majukan kesejahteraan perekonomian gitu. Tapi lebih ke psikologis kita, psikologis anak-anak milenial nih yang lebih diuji juga gitu. Iya, Tahan nggak nih dengan godaan buka handphone sedikit gitu kan? Ah, belanja. Ada iklan-iklannya juga gitu kan. Jalan kemana gitu ya, billboard atau makan di mall gitu kan, niatnya pengen makan doang gitu, wah jadi banyak iklan gitu kan. Jadi itu juga yang membuat milenial ini jadi terhasut tanda kutip untuk lebih konsumtif gitu ya. mhm, Selain itu, nah itu efeknya domino tuh Lian sebelumnya. Itu efeknya mhm, domino. Kenapa saya bilang domino? Karena gini, ketika saya punya barang satu gitu ya, cewek gitu kan, beli tas baru. Ih tasnya lucu deh, beli di mana? Gitu ya. Oh ya beli di sini, ini lagi diskon, lagi promo loh. Dari cuman omongan saya yang kayak gitu, teman saya bisa beli juga gitu. Jadi betul. itulah udah jadi efek domino gitu kalau saya mau bilang gitu. Terlebih juga kalau kita ngeliat handphone nggak hanya sosial media yang iklan, kita buka email pun juga iklan Betul. gitu ya. Buka SMS pun biasa tuh yang dari sisi gitu ya. Semua Mhm, orang yang punya sisi juga pernah tuh dapat SMS gitu masuk ya, tiba-tiba kita lagi di mall mana kok dia tahu nih ada promo di mall ini gitu ya. Pernah kan deh kayak gitu ya, kan kita betul, lagi betul. jalan
eh ke sini, kok dia tahu nih, ngasih tahu nih ada promo ini di mall ini, kan saya juga lagi ada di sini. Nah, jadi memang Betul. eh kita tuh setiap hari gitu ya diterpa dengan iming-iming gitu ya, iming-iming kita harus kok menjadi pribadi yang konsumtif gitu. Iya. Dan bagaimana cara melawannya? Yang pertama itu pastinya kita akan nanti bikin rumusnya gitu ya. Kita juga akan belajar pelan-pelan nih untuk nge-breakdown apa-apa aja yang harusnya dan tidak seharusnya kita belanjakan gitu loh. Jadi ya menurut saya seperti itu gitu. Dibanding dia harus berinvestasi yang Mhm. memang tidak tahu investasinya apa gitu ya. Dan mungkin merasa ribet investasi, modalnya investasi harus besar gitu. Dengan bermodalkan seperti itu, jadinya aset yang dia punya, income yang dia punya gitu kan, dia malah lari ke atau duitnya tuh malah habis ke hal-hal yang memang tidak memiliki value-nya gitu, seperti baju ya, nongkrong ya, mungkin gadget gitu ya. Nah, Mhm. hal-hal seperti itu sih Lian, yang ikut-ikutan teman gitu ya, ikut-ikutan orang lain yang harusnya dihindari untuk milenial sekarang yang seharusnya lebih bijak seperti itu Lian. Ya, tentunya juga selain sosial media, selain juga buat ajang jualan juga gitu ya, banyak juga memang Mm-mm. kalau kita lihat contohnya Instagram, banyak juga orang yang memang memanfaatkan Instagram ini untuk jualan produk gitu ya. Mm-mm. Dengan jual produk online, terus juga Mm-mm. tidak hanya jualan saja menurut saya Sisin. Memang Mm-mm. pengaruh sosial media itu sangat besar terhadap yang namanya Benar. pengakuan. Nah, Mm-mm. pengakuan sosial gitu ya, pengakuan, wah Mm-mm. biar dipandang, wah kita anak gaul nih, kita kita kerjaannya nongkrong gitu ya. Banyak sekali ajang-ajang yang dibikin seperti itu ya di sosial media. Padahal ibaratnya kalau kita kata kita mendapatkan apa sih gitu ya? Hanya sebagai pengakuan Iya. saja kah? Atau memang Mm-mm. hanya semata untuk mendapatkan followers? Atau hanya Mm-mm. untuk mendapatkan likers aja gitu ya? Aduh, kalau Mm-mm. menurut saya rugi ya. Beda hal kalau misalkan Mm-mm. seperti kita selebgram gitu ya, atau misalkan memang yang Mm-mm. sudah akun kita sudah terverified gitu. Itu kan kita juga mendapatkan oke, kita konsumtif karena memang kita mendapatkan penghasilan dari sana. Itu tidak ada masalah. Benar. Tapi kalau misalkan kita hanya user biasa, pengguna biasa gitu ya, hanya untuk Mm-mm. pengakuan, oh iya dia kan apa anak gaul gitu yang kerjaannya Mm-mm. nongkrong terus tiap hari gitu ya. Yang kayaknya hidupnya enak aja gitu, tapi padahal tidak ada manfaatnya. Hanya sebuah pengakuan saja. Itu banyak sekali terjadi di sosial media sini kalau menurut saya. Selain sosial media itu menjadi ajangnya untuk seperti jualan seperti yang Cindy bilang ya, Mm-mm. itu juga menjadi ajang sebuah pengakuan di sosial hanya untuk mendapatkan followers ataupun bahkan likers gitu. Gitu sih Benar, Cindy. benar, saya Nah, setuju. eh, kalau kita bahas gitu ya, eh, Mm-mm. di sini untuk di Indonesia sendiri kan tadi masuk peringkat nomor 4 gitu ya. Lalu Mm-mm. juga di sini juga banyak yang memang berlebihan apa namanya berarti kan konsumtif itu berarti kalau misalkan kita ambil secara garis besarnya adalah Mm-mm. sesuatu yang berlebihan. Betul ya? Benar. Sesuatu yang berlebihan yang memang entah itu dari segi barang, kita beli barang yang memang kita udah punya nih gitu ya. Tapi karena memang kita konsumtif, jadi ya kita membeli sesuatu barang itu yang memang secara berlebihan. Baik itu barang ataupun misalkan penggunaan keuangan kita gitu ya. Nah, berbicara ke apa namanya konsumtif yang dimana kita Mm-mm. kalau misalkan kita ambil garis besarnya adalah sesuatu kita melakukan sesuatu yang berlebihan karena kan sesuatu yang over itu tidak baik ya hasilnya ya betul ya Benar, benar. Apapun itu ya. apapun itu gitu ya sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik tentunya gitu ya nah maka Mm-mm. dari itu juga sahabat Simas Jiwa
harus pandai gitu ya. Di sini kita tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada sahabat si Mas Jiwa, ketika kita konsumtif tetapi untuk hal yang positif dan juga menghasilkan atau ada value-nya, itu tidak kita larang sama sekali ya. Malah Benar. kita apresiasi gitu. Seperti contohnya, aduh saya konsumtif beli beli emas nih. Tadi saya sudah sampaikan, biasanya cewek-cewek gitu kan beli perhiasan. Itu tidak kita larang. Karena memang anggapannya seperti kita kayak nabung invest ya, tapi berbentuk barang gitu. Terus juga kalau misalkan kita konsumtif gitu, ini biasanya pola pikir orang-orang yang sudah memiliki keluarga. Invest konsumtifnya dalam hal apa? Beli tanah gitu ya. Terus juga beli rumah nih gitu ya. Karena kan ada juga yang orang, aduh saya kalau misalkan punya uang gitu ya, lebih baik saya beli tanah terus saya bangunin kos-kosan gitu ya. Nah, itu kan ada sesuatu yang nilai yang value atau nilai plusnya gitu ya. Tapi jangan sampai kita konsumtif tapi untuk hal-hal yang negatif yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu yang perlu kita berikan edukasi. Kalau misalkan konsumtif untuk hal yang positif dan memiliki nilai value, itu malah akan kita support gitu ya. Kita malah Karena salut gitu ya. Wah, kita ibu malah hebat salut. sekali Betul gitu. sekali. Betul sekali. Kita malah salut gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak kaum milenial yang memang konsumtif tapi untuk sesuatu yang tidak tidak bermanfaat, hanya untuk gaya-gayaan aja. Hanya untuk pengakuan sosial saja gitu ya. Aduh, sangat disayangkan deh gitu ya. Karena apa? Karena tentunya kita berharap generasi milenials ini memiliki masa depan yang baik gitu ya, tentunya gitu. Kita berharap semuanya gitu ya. Mungkin ini bukan harapan kita aja gitu, tapi harapan orang tua juga ya, orang tua kalian gitu ya. Pasti anaknya pengennya mendapatkan masa depan yang bagus, pendidikan yang bagus gitu ya, pasti itu semua, jenjang karir yang bagus. Nah, kalau misalkan kita konsumtif untuk hal-hal yang negatif gitu ya, itu sangat disayangkan. Tapi saya mau nanya nih sama Cindy, kalau misalkan gimana? ada contohnya gitu ya, generasi millennials, dia aduh saya pas-pasan, saya nggak bisa namanya menyisihkan income saya untuk tabungan karena memang saya ada kewajiban yang memang saya harus penuhi nih setiap bulan gitu ya, yaitu pendidikan nih. Misalkan dia oke, saya kerja sekarang, tapi saya sambil kuliah juga nih. Kalau pandangan Cindy sendiri, kalau misalkan ada generasi milenial yang seperti itu hal yang positif atau yang negatif? Oke. Kalau menurut saya tuh hal yang sangat positif gitu ya. Saya dukung, saya apresiasi karena apa, Lian? Yang pertama itu kita harus mengorbankan waktu dan energi kita. Oke. Itu banyak banget pasti ya, effortnya kita juga. Dan lagi yang saya bikin salut adalah ketika anak-anak lain gitu ya, anak-anak sepantarannya mungkin hanya kuliah saja gitu ya, kuliah main gitu ya, kuliah nongkrong, tapi ini enggak gitu, kuliah iya, kerja juga iya, yang mana dia kerja buat bayarin biaya kuliah. Wah, itu saya salut banget. Tidak semua orang memiliki mental seperti itu, dan saya mungkin lebih kayak, oh ya udah pasti ini jadi orang nantinya. Karena apa? Dia sudah terbiasa untuk menahan egonya, untuk ya gimana sih anak-anak masih 20-an gitu ya, masih milenial, saya kan harusnya kan masih main nih, saya kan harusnya uang gaji saya buat saya senang-senang sama pacar apa sama sahabat gitu kan, tapi buat biaya kuliah ya udah deh, nggak apa-apa deh. Di situ saya salutnya gitu, karena saya pun belum tentu bisa untuk menahan ego saya untuk membiarkan kerja keras saya ini dipotong sama pendidikan. Mungkin saya akan ya udahlah kerja aja, orang udah dapat kerja kok, nggak perlu lah kuliah. Mungkin saya akan seperti itu. Jadi saya salut sama mungkin sahabat si Mas Jiwa yang lagi diproses seperti itu gitu ya, lagi menjalankan fase seperti itu. Saya salut sekali, tetap semangat
gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa, tapi saya bantu doa yang terbaik karena tidak semua orang bisa melakukan fase seperti itu dengan baik seperti yang sahabat si Mas Jiwa lakukan sekarang. Seperti itu, Hmm. Lian. Oke, walaupun income-nya habis gitu aja gitu ya, cuman buat pas kebutuhan dia sehari-hari dan biaya sekolah. Tapi yang kita apresiasi adalah dia memang tidak ada tabungan secara fisik gitu ya. Tapi dia apa ya mengeluarkan income-nya atau mengeluarkan uangnya itu untuk hal sesuatu yang bermanfaat. Mungkin sekarang ya dia nggak punya tabungan gitu ya. Iya. Tapi dia sudah menanamkan pendidikan pada diri dia. Nah, pendidikan itu untuk apa gunanya? Untuk jenjang karir tentunya ya. Karena itu sangat berpengaruh sekali, pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap jenjang karir kita gitu ya. Nah, saya juga apresiasi sekali kalau misalkan memang ada sahabat Simas Jiwa yang oke, saya nggak bisa gitu mengatur keuangan saya sekarang. Karena apa? Karena income saya habis tiap bulannya. Lo untuk apa gitu ya? Untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya saya kuliah gitu. Nah, karena memang kebanyakan juga ya sini kalau kita lihat kuliah dibiayain orang tua sama kuliah biaya sendiri itu tingkat keseriusannya berbeda ya. Tingkat Setuju. keseriusannya berbeda. Contohnya gitu ya. Kalau misalkan ketika dia dibiayain orang tuanya pasti sering bolos. Itu satu. Kedua, sering yang namanya entah itu uang semester nggak dibayarin gitu ya, entah itu dia ya udahlah tidak merasa dia keluar, tidak merasa dia mencari uang, tidak merasa dia capek gitu ya karena ya udahlah kuliah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita yang kuliah dari hasil keringat kita sendiri gitu ya, itu pasti kita kalau untuk bolos tuh pasti mikir gitu ya, aduh mau bolos itu ketika teman-teman ngajakin yuk nongkrong yuk gitu ya, udah bolos aja mata kuliah ini, kita pasti akan berpikir sayang karena saya bayar semester ini tuh cari uangnya susah gitu ya. Kalau kita bisa lihat gitu ya perbandingannya anak-anak milenial yang memang kuliah dibiayain orang tua dengan biaya sendiri itu bisa kita lihat perbedaannya cukup signifikan gitu ya. Karena mereka juga berpikir ya udahlah orang tua saya ini yang bayarin gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu ya susah cari uang itu susahnya seperti apa gitu ya. Sorry. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya hidungnya agak sedikit gatel sih. Saya mau bersin tapi nggak jadi gitu ya. Sorry, oke. Kita lanjutkan kembali gitu ya. Nah, saya juga setuju sama Cindy bahwa itu adalah hal yang sangat positif dan perlu kita apresiasi ketika ada generasi milenial yang memang income-nya habis tiap bulan gitu ya. Bahkan gak bisa nabung, tapi untuk hal sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu pendidikan gitu ya. Itu kita apresiasi. Lalu juga, Sin, kalau menurut Cindy nih, saya ingin bertanya kembali, kalau menurut Cindy, kalau misalkan ada generasi milenial, katakanlah gitu ya, dia memiliki income, tetapi gitu ya, tetapi dia ada tabungan. Dia ada tabungan, menyisihkan income-nya untuk tabungan, tetapi nih dari setengah income-nya dia menyisihkan untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Misalkan contohnya, oke, biaya kebutuhan dia sudah terpenuhin. Dia menyisihkan tabungannya gitu. Kira-kira sekitar 10% tabungan gitu ya. Tapi dia juga menyisihkan nih income-nya dia untuk ibaratnya ya udahlah konsumtif lah gitu ya. Toh kapan lagi nih saya menyenangkan diri saya sendiri. Nah, kalau menurut pandangan Cindy seperti apa? Seperti itu. Oke, sebelum saya jawab, saya mau konfirmasi nih, Lian. Mhm. Yang bersangkutan punya cicilan atau mungkin hutang, dan kalaupun iya, apakah sudah dipotong dari yang memang income-nya itu atau gimana? Maybe katakanlah tidak memiliki yang namanya cicilan. Tetapi dia memang konsumtif gitu ya. Tapi dia memikirkan juga nih, oh iya bahwa saya konsumtif tapi saya apa namanya sisihkan juga income saya itu untuk tabungan.
Seperti apa tuh Oke. pandangan Cindy kalau memang ada case seperti itu? Mm-mm. Gini, eh sebetulnya kalau menurut saya ya dengan case seperti itu, mungkin ada Mhm. beberapa orang yang hobinya traveling, yang Oke. hobinya belanja barang-barang branded. Tetapi apa? Ketika dia sudah tahu hobinya mahal, dia pun juga akan mempersiapkan untuk kedepannya itu dengan komposisi yang lebih banyak dibandingin yang lain. Contoh Oke. gini, saya gaji 10 juta. Mhm. Saya hobi beli barang branded. Tapi Mhm. barang brandednya sekali beli tasnya 40 juta. Yang mana itu nggak dibeli cash, dibelinya pakai kredit, pakai sisi. Mhm. Gitu kan. Ya mau ngapain? Gitu kan. Beda cerita sama gaji saya 10 juta, saya suka barang branded, tapi brandednya ya yang paling mahal 2 juta aja lah Mbak Cindy. Jadi saya nggak perlu Oke. tuh mikirin kredit tas aja, saya bisa beli cash. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Yang jadi permasalahannya adalah ketika income tidak Mhm. sejalan dengan hobi gitu. Mhm. Karena Oke. gini Lian, yang saya percaya gini, setiap orang pasti punya pelariannya sendiri ya. Itu kayak tadi saya Ya. bilang mungkin ada yang hobi traveling, ada yang hobi barang-barang branded. Setiap orang kerja ataupun usaha itu pasti punya resikonya masing-masing, pasti ada kesulitannya masing-masing. Betul, setuju. Yang mana dari kesulitan-kesulitan tersebut tuh itu sebetulnya ketika kita bisa survive, ketika kita bisa struggle dengan kondisi seperti itu, ketika kita mau memutuskan resign, kita akan mikir lagi, oh iya, tapi pekerjaan ini, usaha ini bisa membiayai hobi kita. Mhm. Di situ kita jadi kebentuk orang yang lebih bijak, orang yang lebih tangguh gitu ya. Karena Mhm. saya tahu diri, saya hobi saya mahal gitu. Walaupun saya stres ini dengan pekerjaan saya, tapi pekerjaan ini ngebuat saya jauh jadi orang yang lebih tangguh dari sebelumnya dan yang penting adalah pekerjaan ini bisa membiayai hobi saya. Karena tidak Oke. sebuah pekerjaan bisa untuk membiayai hobi masing-masing individu nih. Gitu Mhm. kan. Sekarang lagi model sepeda gitu kan, sepeda yang kayak apa juga dibeli tuh gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. seperti itu sih Lian. Oke, berarti ketika kita memiliki yang namanya sesuatu nilai yang konsumtif, ketika kita sudah memiliki income gitu ya, itu sebenarnya tidak ada salahnya berarti ya, asal memang kita bisa memanage, terus juga kita juga bisa menyisikan separuhnya ya, setidaknya kita sudah mempersiapkan untuk tabungan gitu ya. Kalau misalkan nih cerita contohnya tadi Cindy memiliki yang namanya hobi membeli barang-barang branded. Tapi Cindy tahu nih tingkat kemampuannya Cindy atau income-nya Cindy setiap bulan itu 10 juta gitu ya. Ya sudahlah, berarti Cindy ya udah saya mah barang brandednya yang cukup yang masih batas wajar aja, masih sekitar 2 juta lah. Kalau misalkan kayak tas mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 juta masih oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang sesuatu yang udah di atas income saya nggak sanggup gitu menyadari. Kalaupun misalkan Cindy pengen banget nih tasnya tapi harganya mahal, katakanlah let's say 30 juta ya. Berarti lebih baik kita nabung gitu ya. Kita tabung dulu nih gitu ya. Nanti ketika terkumpul uh, kita bisa beli cash. Benar. Tapi tentunya kita juga jangan sampai mengganggu tabungan tadi gitu ya. Misalkan contohnya. Nah, ini juga nanti sahabat Simas Jiwa ada kaitannya atau hubungannya dengan nanti rumus yang akan kita informasikan ya sini ya. Karena memang idealnya itu kita sebenarnya sisihkan income untuk tabungan itu berapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya kita ada rumus idealnya nanti akan kita sampaikan, tapi itu kita balikin lagi kepada individunya masing-masing. Benar. Ketika kita saya setiap bulan cuman sanggupnya menyisihkan untuk tabungan itu 10% dari income saya. Saya sanggupnya itu, gitu ya, misalkan contohnya. Karena
ya saya juga konsumtif orangnya gitu ya. Contohnya saya deh. Saya contoh orang yang termasuk orang konsumtif gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngelihat parfum, jam tangan itu ya, saya itu orangnya konsumtif. Kalau melihat hal-hal seperti itu, kayaknya nggak bisa aja ditahan gitu ya. Apalagi ada promo, diskon segala macam. Nah, tapi saya juga berpikir nih, oke saya konsumtif, tapi saya juga pengen punya tabungan, pengen punya masa depan gitu ya. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi ketika saya konsumtif, ketika saya menerima income gitu ya, saya ada kalanya saya belanja. Tapi saya sudah sisihkan nih 10% atau let's say 20% dari income saya untuk tabungan saya. Gitu. Di luar dari ibaratnya saya nggak ada cicilan gitu ya, di luar dari biaya hidup sehari-hari gitu ya. Ya sudah gitu. Saya belikan sesuatu barang yang memang yang saya suka karena memang saya berpikiran seperti ini. Kita kerja pastinya tujuan kita untuk membahagiakan diri kita gitu ya, diri kita sendiri karena memang kita masih sendiri. Beda hal kalau misalkan memang saya sudah memiliki keluarga, tentunya ya pasti itu juga akan merubah mindset kita juga karena kita nggak membiayain diri kita sendiri karena ada istri dan anak yang harus saya tanggung juga hidupnya gitu kan. Let's say sekarang saya hanya menanggung diri saya sendiri, kebutuhan saya sendiri gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Saya juga udah kerja dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore gitu ya. Kapan lagi saya membahagiakan diri saya? Nah, tentunya hal-hal konsumtif seperti itu yang memang sebenarnya tidak kita larangin juga kalau memang balik lagi didasari dengan literasi keuangan gitu ya. Tentunya kita juga sudah menyisihkan, wah untuk kebutuhan sehari-hari kita sudah kita porsirin. Untuk tabungan kita sudah sisihkan gitu ya. Untuk kebutuhan sosial segala macam gitu udah kita sisihkan semua. Sisanya ya kita boleh pakai untuk biaya seneng-seneng kita. Contohnya ya misalkan kita pengen lah kita ya, siapa sih yang nggak pengen sebulan sekali atau sebulan 2 kali makan di tempat yang enak gitu ya. Tentunya kita juga pasti pengen itu semua. Terus juga bulan ini saya pengen beli ini gitu ya, kapan lagi ya sudah. Kalau misalkan memang sekiranya memang semua kebutuhan kita sudah terpenuhi gitu ya, itu tidak ada salahnya. Tapi yang kita takutkan jangan sampai nih gitu ya, kita konsumtif tapi kita tidak ada literasi keuangan, tidak dibarengi dengan literasi keuangan. Banyak hal di luar sana begitu gajian udah beli ini, nanti ujung-ujungnya pas pertengahan bulan kok uang saya tinggal segini gitu ya, kemana-mana aja gitu ya, saya lupa nih, sehingga lupa beli apa, diingat-ingat lagi, oh iya ternyata saya beli ini, ternyata saya beli itu gitu. Nah itu kan berarti tidak dibarengi sama literasi keuangan gitu ya. Itu yang kita hindari, jangan sampai kita hindari. Tapi kalau misalkan memang kita konsumtif tapi masih dibarengi dengan literasi keuangan, perhitungan-perhitungan yang memang menurut kita cukup, ya itu sah-sah saja sebetulnya gitu ya. Nah, tapi masih banyak nih di luar sana yang memang tidak memiliki perencanaan itu. Nah, kalau dari Cindy sendiri nih ya, ada nggak sih tips and triknya gitu ya buat generasi milenials yang memang konsumtif tapi tidak dibarengin dengan literasi keuangan? Waduh. Ada nggak nih, Sin? Dia sudah tahu nih kalau dirinya konsumtif gitu ya, tapi ketika dikasih tahu ini loh ada literasi keuangan loh, nanti kedepannya lebih baik dananya di reksadana atau diinvestasikan. Nah, tapi nggak mau tahu tuh soal kayak gitu-gitunya tuh, pokoknya konsumtif aja. Nah, yang jadi concern saya adalah pertanyaan sih, lebih pertanyaan seperti mau sampai kapan? Setuju sekali. Gitu ya. Mau sampai kapan? Pertama itu, kedua, hidup tuh memang bukan suatu kompetisi ya. Tapi kalaupun kita juga tidak fight, kita juga akan terus ada di belakang terus gitu. Dalam artian gini, oke, mungkin teman-teman sudah menikah, sudah S2, sudah jalan-jalan ke luar negeri, sudah dapat kerjaan di luar negeri. Atau mungkin gajinya sudah ada yang 2 digit.
gitu kan. Mhm. Kok tapi saya masih kayak gini-gini aja ya. Oh ya udahlah, semua juga punya jalannya kok. Ah ya udahlah, semua juga rezeki udah ada yang ngatur, nikah juga bukan suatu perlombaan kok. Oke, memang gitu loh. Tetapi gini, mau sampai kapan ada di fase seperti itu terus, gitu ya? Mhm. eh Apa namanya? Kalau saya boleh kasih masukan ya, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya tuntutan sosial ya. Yang Betul, mana ketika betul. ada stigmanya, oke, kamu cewek, kamu umur 30 belum nikah, mau jadi apa? Mhm. Ya akan tetap jadi manusia gitu, nggak berubah jadi Little Mermaid juga kan gitu. Iya, Tapi dalam betul. artian gini, dengan kita belajar literasi keuangan gitu ya, eh bukan berarti juga kita oh ya udahlah kerja kerja terus pokoknya sampai tabungan saya gendut, sampai saya punya income, sampai saya pun punya nih portofolio reksadana yang seperti apa. Tidak. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkannya itu. Gitu ya, ketika kita udah punya literasi keuangan, kita pun juga jadi lebih bijak dengan pengeluaran kita pun juga lebih uh, kalau orang Jawa tuh bilangnya tuh bahasanya nggak ngoyo gitu, nggak ngotot dalam masalah ngabisin duit terus, Oke. gitu ya. Karena kalau tadi saya bilang, iya memang hidup bukan kompetisi, iya memang gitu loh. Begitupun literasi keuangan gitu, once ada orang yang sudah tahu apa itu literasi keuangan dan sudah mengaplikasikannya, bukan berarti dia jauh lebih baik dari yang belum mengetahui literasi keuangan, Mhm. gitu ya. Jadi untuk tips and triknya, menurut saya itu kita samakan dulu visi misinya di awal. Yang kedua adalah kita harus kenali kondisi keuangan kita. Oke. Bagaimanapun Lian gitu. Mau gaji kita pas UMR, di bawah UMR, ataupun berkali-kali lipat di atas UMR, tapi kita harus mengenali kondisi keuangan kita. Untuk apa? Supaya kita tidak jadi individu yang butuh pengakuan sosial. Kita tidak perlu jadi individu yang fake akan gaya hidupnya kita. Mhm. Gitu. Ya Ya. terserah orang mau seperti apa. Ya mungkin dia juga gajinya lebih besar, atau mungkin dia juga tidak punya cicilan, atau mungkin dia warisannya juga dikasih MM-an sama orang tuanya, ya terserah. Tetapi yang sebaiknya kita perlu tanamkan adalah kita tahu dulu nih kondisi keuangan kita. Nah, hal seperti ini bisa dimulai dengan pertanyaan gitu ya. Kamu udah milikin apa aja sih? Gitu. Kamu kerja jam 9 sampai jam 5. Mhm. Tiap hari, Senin sampai Jumat. Udah bekerja selama 5 tahun lebih. Apa yang udah dimiliki? Punya apa gitu loh. Selain memang mungkin kemampuan-kemampuan soft skill yang ada di pekerjaan gitu ya. Mhm. Tetapi kan pastinya kan kita juga punya dong, mau dong punya rumah sendiri, mau dong punya bisa jalan-jalan pakai duit sendiri, bisa naik haji atau umroh gitu kan sama orang tua. Nah, tetapi balik lagi banyak yang salah kaprah ketika ditanyain kayak gitu. Kayak tadi saya bilang kan, udah punya apa? Udah kemana aja? Iya, saya udah ke saya udah ke Australia, saya udah ke Eropa, saya udah ke Paris, saya udah ke Jepang. Atau misalkan, oh ya saya punya soft skill nih, tapi bukan itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Mhm. Yang jadi pertanyaan adalah harta benda apa yang udah dimiliki selama ini. Yang memang Mhm. ketika itu dijual, itu punya nilai value yang lebih tinggi. Setuju. Gitu ya, dalam hal aset. Dengan saya ngomong kayak gini, saya juga relate dengan generasi di atas kita gitu ya. Yang mana dulu tuh mungkin belum ada yang mensosialisasikan literasi keuangan di IGTV atau mungkin di platform sosial media yang lainnya gitu. Di saat itu mungkin masih minim banget. Tapi saya salutnya dengan mindsetnya gitu. Mhm. Kok ya bisa ya sudah berpikiran untuk menganalisis tanah di daerah tersebut gitu ya.
akan nanti 10 tahun lagi akan jadi sesuatu nih di sana nih, dan ya benar kejadian gitu loh. Dan hal itu yang generasi milenial kita tuh nggak dapetin. Nilai-nilai yang seperti itu yang tidak kita dapatkan. Kita lebih cenderung untuk menikmati apa yang orang tua kita sudah hasilkan pada saat umur kita, gitu loh. Oh ya udah, punya mobil dikasih orang tua, iya oke. Punya apartemen, punya segala macam, ya udah dikasih orang tua kok, gitu loh. Gajian juga ya udah, gajian buat hidup sendiri aja, gitu. Ya berarti bagaimana dengan nantinya kita ketika punya anak? Kalau misalkan kita juga masih punya pemikiran seperti itu ya. Gitu. Saat itu orang tua kita prepare ketika akan memiliki kita. Betul. Tapi sayangnya kebanyakan milenial sekarang termindset untuk, oh ya udah, bokap gue punya ini, bokap gue punya PT ini, bokap gue mobilnya ini, bokap gue depositonya sekian, bokap gue punya saham di sini. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan memang mau terlihat kaya, mau dipandang seperti orang kaya, jadikanlah dirinya sendiri dulu yang kaya, bukan harta orang tua. Karena prinsip saya gini, Lian, harta orang tua dan harta kita itu dua harta yang berbeda. Betul sekali. Gitu. Walaupun itu ibu kandung saya, bapak kandung saya, tapi enggak, itu beda. Gitu loh. Saya lebih punya pride ketika mungkin saya beli mobil second, yang mana mungkin di mata bapak saya itu yang kayak, apaan sih, kok mobilnya kayak gini gitu. Ya udah, nggak apa-apa, itu mobil saya gitu. Dibanding dengan saya membanggakan, karena banyak kasusnya gitu ya. Mungkin saya atau Lian gitu punya temen gitu yang membanggakan apa yang dihasilkan orang tua, padahal sebenarnya orang tua mereka juga saat seumuran kita juga struggle juga gitu, gak hambur-hamburkan duit kayak kita sekarang. Gitu sih yang paling penting, kenali kondisi kita harus jujur dengan kondisi kita, gitu ya, tanpa terkecuali, karena ya yang bisa kontrol diri kita sendiri, gitu. Nah, sebelum saya memasuki untuk tips yang kedua dan ketiga nih, mungkin Lian ada tanggapan dari yang tadi saya sudah jabarkan gitu ya? Setuju sekali saya, Cindy, karena ya baik, setuju sekali, kita harus mengenali dengan kondisi keuangan kita, karena seperti apalagi yang contoh tadi Cindy sudah sampaikan kan ya, bahwa tentunya kita juga pasti lebih bangga ya ketika kita bisa membeli sesuatu dengan uang kita sendiri gitu ya, dibanding kita diberi oleh orang tua, even itu orang tua kandung kita gitu ya. Dan saya pribadi pun sama seperti Cindy, saya lebih bangga ketika saya beli mobil second tapi hasil uang saya sendiri, dibanding ibaratnya walaupun mungkin orang tua sahabat Simas Jiwa di luar sana mungkin sanggup ya kalau misalkan beliin mobil baru, ibaratnya seperti itu, tapi kita lebih bangga gitu loh, ada sesuatu kebanggaan tersendiri aja gitu ya. Contohnya kayak saya sendiri nih, saya waktu dulu semester 2 itu saya memutuskan untuk membiayain saya kuliah sendiri. Walaupun pada saat itu ibaratnya orang tua saya masih sanggup gitu ya membiayain saya kuliah. Karena memang waktu itu orang tua saya sempat bertanya, gak apa-apa, dia bilang gitu kan, kuliah tetap aja dibayar. Saya bilang gak usah, gak apa-apa. Karena memang di situ saya berpikir, saya kerja awalnya itu iseng-iseng gitu ya. Karena memang waktu itu tahun 2009, teman-teman saya di perumahan itu, di dekat rumah, itu mereka sudah kerja semua gitu ya, sudah kerja. Jadi saya berpikir, saya mau coba cari kerja juga deh gitu ya. Karena ngapain saya di rumah, teman nggak ada gitu ya. Yang di dekat rumah itu semua teman-teman saya udah pada kerja. Akhirnya saya coba-coba cari kerja. Dan saya diterima di salah satu bank swasta di Indonesia gitu ya. Saya kerja lah, saya memutuskan oke, pada saat saya kerja dapat gaji pertama itu yang seneng banget gitu ya, seneng banget. Wah, akhirnya
dapat dapat gaji sendiri gitu ya. Nah, itu yang membuat saya bangga. Terus saya memutuskan ya sudah gitu ya. Saya bilang sama mama saya, "Ma, saya bilang mulai sekarang kuliah aku aja yang bayar sendiri." Terus kata mamaku, "Lo kenapa?" Dia bilang gitu kan. "Gak apa-apa," aku bilang, "kan sekarang saya sudah memiliki gaji," saya bilang gitu kan. "Gak apa-apa," kata mama, "kalau memang kamu mau kerja nggak apa-apa gitu kan, kerja aja, uangnya ditabung." Pada saat itu mama saya bilang gitu, "Kalau untuk kuliah nggak apa-apa, mama sama papa masih sanggup," dia bilang gitu kan. Bukan berarti mama papa membiarkan kamu, mengizinkan kamu untuk kerja, berarti mama papa lepas tanggung jawabnya gitu ya terhadap saya. Saya bilang nggak apa-apa karena memang saya pengen ya udah kerja ngebiayai apa namanya hasil kerja saya itu ada sesuatu yang manfaat gitu ya. Sampai dengan saya lulus itu semua saya yang membiayain waktu kuliah sendiri gitu. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan menurut saya gitu ya karena memang walaupun waktu pas saya lulus S2 selang beberapa bulan itu mama saya bilang kamu nggak mau ngelanjut S2 gitu kan. Saya bilang aduh enggak dulu deh, saya bilang gitu kan, belum terfikir, saya bilang karena memang saya selain kerja juga kemarin udah pusing apa namanya bagi waktunya juga. Saya bilang nanti aja deh, saya bilang bukannya nggak mau tapi nanti aja. Pada saat itu saya masih belum terfikir untuk melanjutkan S2 saya gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah saya lulus. Itu kan berarti ada apa kebanggaan tersendiri-sendiri gitu ya. Betul kata Cindy tadi, kita lebih baik beli mobil second. Tapi hasil keringat kita sendiri daripada kita dibeliin orang tua mobil baru gitu ya. Oh ya, walaupun memang kita nggak menutup kemungkinan kita juga senang gitu ya. Tapi ada sesuatu kebanggaan tersendiri aja ketika kita membeli sesuatu barang, hasil keringat kita sendiri, hasil kerja kita sendiri, hasil tabungan kita sendiri. Karena memang betul sekali juga statementnya Cindy bahwa pemikiran orang sekarang, zaman sekarang sama generasi dulu gitu ya, generasi di atas kita itu yang memang mempunyai pola pikir yang mereka berpikiran ya udah lebih baik. Padahal waktu itu zaman belum ada literasi keuangan gitu ya, tapi mereka sudah pintar mengatur keuangan mereka. Benar, benar. Dan mereka sudah memikirkan ya seperti contohnya mungkin orang tua Cindy, orang tua saya, orang tua sahabat si Mas Jiwa semuanya pasti mereka sudah menyiapkan sesuatu entah itu berupa warisan gitu ya, entah sesuatu sudah pokoknya intinya sudah mempersiapkan bekal untuk kita nantinya ke depan gitu. Itu saya yakin semua orang tua itu pasti sudah memiliki sudah memperhitungkan itu semua gitu ya. Nah, itu semua didapat dari apa? Ya dari mereka kumpulin gitu ya pada saat seusia kita, mereka itu bisa menyisihkan income mereka untuk nyicil dari sekarang nih. Apa yang bisa dibeli, apa yang bisa mereka dapatkan dari penghasilan yang mereka setiap bulan dapatkan. Seperti itu sih. Kalau dari saya seperti itu Cindy. Saya sangat setuju dengan statement Cindy yang memang kita harus kenalin dulu kondisi keuangan kita. Itu tips yang pertama ya. Lalu ada tips selanjutnya Cindy? Oke, tips selanjutnya adalah ini kita bisa tentukan keinginan. Kalau tadi di awal-awal gitu ya saya sempat bilang ego keinginan dan ego untuk kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Betul. Gitu. Yang mana dari kedua hal yang berbeda itu kita bisa lebih memilih mana nih untuk di skala prioritasnya. Gitu ya. Kalau tadi Lian juga mengajukan pertanyaan ke saya, Sin, kalau misalkan ada orang yang kerja tapi sambil kuliah, tapi dia juga nggak punya tabungan, berarti gini Lian, dia lebih bisa untuk menentukan keinginan dan juga kebutuhannya. Dia memang tidak punya tabungan, tapi dia invest di mana? Pertama di masa depan, kedua di wawasan. Itu jauh lebih mahal dibandingin mau tabungan berapa juta pun enggak. Karena saya pun ya? benar, saya pun tipe orang yang percuma cantik doang, percuma misalkan badannya tinggi ya langsing ya anak gaul gitu kan, tapi kalau otaknya nggak keisi. Menurut saya itu setuju. Itu big zero banget sih. Gitu. Jadi setuju.
ya cantik itu nggak cuman sekedar dari paras, tetapi ketika diajak ngobrol, pertama wawasannya luas, kedua open minded, ketiga oh dia eh, pengalaman hidupnya gitu ya yang menjadikan dia berarti karakter yang sekarang ini, dan itulah yang mahal gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Tidak punya tabungan, tidak punya investasi, nggak apa-apa. Investasi yang reksadana yang kayak gitu-gitu ya, nggak apa-apa. Berarti kamu sudah investasi di masa depanmu, di otakmu, di wawasanmu. Itu yang akan ngejadiin kamu orang. Oke. Kayak gitu kalau menurut. Oke, setuju sekali Cindy. Oke, sahabat si Mas Jiwa, mungkin untuk jaringan Cindy mungkin agak sedikit terganggu gitu ya. Saya sangat setuju sekali sama Cindy karena memang untuk hal yang pertama kita harus menskalakan prioritas kebutuhan kita, ya. Kita harus tentukan keinginan kita. Jangan sampai nih keinginan kita seperti yang tadi di awal kita bahas ya, jangan sampai keinginan kita itu dijadikan alasan sebagai kebutuhan kita. Gitu. Memang kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Tetapi kita juga harus mengetahui nih, gitu ya, keinginan kita itu menjadi prioritas kebutuhan kita atau tidak. Jangan sampai keinginan kita, tapi keinginan kita yang konsumtif, tetapi itu menjadi alasan sebagai kebutuhan kita. Nah, jangan sampai seperti itu ya, sahabat Simas Jiwa. Oke, untuk rekan saya sudah kembali bergabung gitu ya. Saya akan invite kembali rekan saya Cindy untuk bergabung bersama kita. Seperti itu sahabat Simas Jiwa. Jadi memang kita harus menentukan dulu nih, kalau yang pertama tadi tips and triknya kita kenalin kondisi kita, yang kedua kita tentukan keinginan kita. Oke, Cindy sudah bergabung kembali lagi bersama kita. Halo Cindy, halo, aman ya? Mohon maaf, aman. Oke, bisa kita lanjutkan? Boleh banget. Tadi sampai yang terakhir ya, yang 40, 30, 20, dan 10. Kenapa saya bilang ini bisa dipukul rata? Gitu ya, baik milenial ataupun yang mau menikah, mau S2 gitu ya. Ini sebenarnya rumusnya mudah gitu ya, tapi yang sulit itu cara mengaplikasikannya nih. Di kehidupan sehari-hari kita harus konsisten gitu ya, kita harus niat. Nah, di sini saya mulai dari 40% gitu ya. Ini anggaran untuk keperluan sehari-hari, bisa untuk makan, transport, atau biaya kos. Kalau saya nggak ngekos gimana Mbak Cindy? Terus kalau misalkan transport, saya kan WFH ya kan. Kalaupun makan, ya saya masih tinggal sama orang tua, makan tinggal makan aja. Gitu. Nah itu gimana tuh berarti kan? Nah itu 40%-nya justru Bapak Ibu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain. Oke. Gitu ya. Kalau misalkan 40% kayaknya terlalu banyak deh Mbak Cindy. Gitu kan, karena saya masih tinggal sama orang tua, saya juga WFH gitu ya kantor saya. Saya kalau mau makan tinggal makan. Oh ya udah, berarti gini aja Bu. Kalau 40% itu untuk anggaran keperluan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan cicilan, investasi tabungan 20%, keperluan sosial 20%. Dengan case-nya yang seperti Ibu, berarti kan bisa Bu, untuk keperluan sehari-hari, misalkan beli shampoo, beli sabun gitu kan, beli peralatan-peralatan lah gitu ya, itu bisa tuh Bu pakai 20% aja. Loh, terus 40%-nya kemana? 40%-nya jangan sedih, Ibu justru malah investasinya lebih besar, karena 40%. Betul gitu sekali. Ya. Nah, kalau misalkan, kalau tadi saya sempat bilang 30% untuk kebutuhan cicilan, Mbak, saya belum punya cicilan. Kalaupun saya punya cicilan, paling itu dari gaji saya yang 10 juta ya paling itu cuman bayar-bayar saya subscribe platform internet kok. Paling itu nominalnya nggak nyampe lah 150.000. Oh ya udah Bu, kita switch aja gimana? Kalau tadi 30% untuk kebutuhan cicilan atau hutang gitu ya, Ibu udah bagus banget nih. Cicilan atau hutangnya rendah, ya udah Bu, kita pakai yang 10% aja ya. Kalaupun masih kelebihan, nggak apa-apa Bu, save aja. Takutnya nanti ada bunga lah, ada materai, ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Terus nanti datang nih pertanyaan lagi. Berarti yang 30%-nya gimana dong Mbak Sidi untuk keperluan sosial? Bisa untuk keperluan sosial gitu ya. Bisa untuk hal-hal yang memang diperlukan, itu tuh nantinya akan jadi impact-nya lebih gede. Misalkan gini,
Mbak Cindy, kayaknya saya mau 50% aja deh untuk investasi dan tabungan. 50%-nya lagi ini saya pecah nih. Anggaran, makan kan saya juga masih di rumah gitu ya. WFH juga saya masih tinggal sama orang tua, makan tinggal makan. Cicilan enggak ada, kalaupun ada sedikit gitu ya. Nah, itu bisa tuh untuk 50 untuk investasi, 20 untuk keperluan sehari-hari gitu ya. 10-nya untuk kebutuhan cicilan, 10-nya lagi untuk keperluan sosial gitu. Jadi kita akan balik lagi gitu ya ke case by case-nya individu masing-masing, karena untuk penerapan 40 30 20 10 ini tidak semua golongan bisa menggunakannya. Setuju. Seperti itu, Lian. Setuju. Karena seperti yang kita informasikan tadi di awal juga ya Sinia, bahwa memang ini adalah 40 30 20 dan 10 ini adalah komposisi atau rumus idealnya gitu ya. Benar. Idealnya benar. seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata di lapangannya gitu ya ternyata sulit nih untuk mengatur 40 menggunakan rumus 40 30 20 10, ya itu kita balikin lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalkan sekiranya Cindy tadi menginformasikan ada pertanyaan, oh saya kan masih tinggal sama orang tua, tidak ada biaya kos, tidak makan juga makan tinggal makan di rumah gitu ya, itu lebih bagus. Jadi kita menggunakan untuk investasi atau tabungannya bisa lebih besar gitu ya, seperti yang Cindy utarakan tadi. Tapi kalau misalkan ternyata kita balik nih, ternyata kebutuhan saya nggak cukup 40%, kebutuhan saya 60% katakanlah, ya itu kembalikan lagi gitu ya, kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Terus saya nggak ada cicilan juga, ya bisa jadi kebutuhan sehari-hari 60%, tabungannya 20% gitu ya, 20%-nya untuk mungkin untuk 10%-nya untuk biaya-biaya yang tidak terduga, contohnya seperti kayak misalkan kita pakai wifi gitu ya di rumah, terus juga misalkan kita juga ada biaya apa gitu kan. Nah, 10%-nya untuk kebutuhan sosial. Sebenarnya idealnya memang komposisinya adalah 40 30 20 dan 10. Tapi kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Seperti itu ya, Sin ya? Benar banget. Wow, sudah tidak berasa sih 2 jam loh kita membahas masalah literasi keuangan ini, lagi-lagi 2 jam berasa, ya, non-stop ya. Non-stop, tanpa break gitu ya. Tadinya kan padahal kita, aduh ada break nggak ya gitu ya. Padahal kan kita membahas literasi keuangannya 2 jam gitu ya. Kalau 2 jam kayaknya terlalu panjang durasinya, capek gitu ya kita kalau misalkan tidak ada break. Tapi gitu ya, karena topiknya seru gitu ya, menambah wawasan, Cindy juga memberikan statement-statement, ada juga contoh-contohnya yang memang wow, sangat luar biasa sekali, sehingga 2 jam tidak berasa nih. Cindy sudah menemani siang hari kita, sahabat Simas Jiwa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cindy ya. Terima kasih sudah menemani dari tanggal 1 Maret ya. Betul sekali. Dari tanggal 1 Maret. Tetap semangat terus gitu ya, mengedukasi sahabat Simas Jiwa gitu. Mungkin di lain kesempatan saya akan ikut gabung lagi nih, karena masih panjang juga ya sampai tanggal 19 gitu. Betul. Tetap semangat Lian. Dan saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Cindy gitu ya. Aduh, betul-betul deh Sin, 1 jam kurang nggak berasa. Kita tambahin 1 jam lagi, tetap aja nggak berasa gitu ya. Saya aja nggak berasa, apalagi sahabat Simas Jiwa gitu ya. Tentunya pasti, aduh kok cepet banget sih, kayaknya 2 jam baru 1 jam deh gitu ya. Nah, tapi sahabat Simas Jiwa gitu ya, tentunya rekan saya Cindy mempunyai aktivitas lain gitu ya. Jadi dia meluangkan waktu 2 jam ini juga sesuai dengan requestan sahabat Simas Jiwa gitu ya. Karena banyak sahabat Simas Jiwa yang request, Mbak Cindy-nya kurang 1 jam. Kurang gitu ya. Saya pengennya durasinya tambahin lama, nah, makanya kita tambahin lama. Dan kita juga tentunya konfirmasi dulu nih sama Cindy-nya gitu ya, punya waktu nggak gitu buat menemani siang hari ini. Nah, kebetulan Cindy juga meluangkan waktunya 2 jam nih untuk kita spesial memenuhi requestan dari sahabat Simas Jiwa semuanya. Betul banget. Nah, untuk itu Cindy, saya terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan kalau misalkan bisa saya rangkum percakapan kita mulai dari awal sampai dengan akhir tadi gitu ya. Di sini kita juga banyak gaya hidup di luar sana gitu ya, baik itu gaya hidup kita ataupun
gaya hidup sahabat Simas Jiwa yang memang dinamis gitu ya. Nah, tentunya dengan gaya kita yang dinamis, tapi dengan pengetahuan masalah literasi keuangan atau pengelolaan keuangan kita sangat minim, itu benar-benar sebagai membuat kita gitu ya, membuat kita sebagai kaum millennials gitu ya, generasi millennials itu merasa sulit untuk mengatur keuangan gitu ya. Nah, makanya banyak sekali yang memang kalau generasi millennials itu yang memang keuangannya sangat-sangat memprihatinkan sekali gitu ya, karena memang gaya kita yang dinamis, tapi kita pengetahuan terkait literasi keuangannya sangat minim gitu. Nah, makanya kita membuat edukasi ini setiap hari supaya jangan sampai kita terus-terusan menjadi generasi millennials yang memang memprihatinkan untuk masalah keuangan. Kita pengennya semua generasi millennials itu bisa mengatur keuangan secara prioritas, di mana bisa mengimbangin ya, mana kebutuhan, mana juga keinginan gitu ya, sehingga kita bisa menjadi kaum generasi millennials yang cerdas untuk mengatur keuangan kita. Itu rangkuman dari saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi tentunya. Terima kasih. Sesi kita 2 jam tidak berasa di sesi pertama. Nanti kita akan kembali di sesi kedua tentunya dengan rekan saya yang berbeda gitu ya. Nah, tetapi tidak kalah cantik dan tidak kalah smartnya juga dari Cindy. Pastinya gitu ya. ya. Pastinya gitu ya. Oke, rekan-rekan jiwa, Simas Jiwa, saya ingin berterima kasih nih, gitu ya, secara personal gitu ya kepada yang sudah stay tune terus ya Lianya dari tanggal 1 sampai sekarang gitu. Dan juga tidak hanya rekan-rekan Simas Jiwa saja gitu, tapi saya ingin personally say thank you gitu ya sama Lian dengan adanya dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Itu saya banyak banget masukan dan juga insight-insight baru terkait literasi keuangan ini. Jadi saya terima kasih juga gitu ya, saya juga nambah wawasan juga, dan semoga yang di rumah pastinya juga nambah wawasan juga dengan adanya literasi keuangan yang kita adakan setiap hari hingga nanti tanggal 19 Maret. Seperti itu ya Lian ya? Betul sekali. Dan juga kita pamit ya. Untuk saya sendiri kita break sejenak, tapi untuk Cindy akan melanjutkan aktivitasnya kembali. Jadi kita berdua pamit sejenak gitu ya. Kita akan kembali pada pukul 15:45 tentunya dengan sesi yang kedua. Dan topik yang berbeda, masih topik yang sama literasi keuangan, tapi mungkin penjabarannya akan agak sedikit berbeda dari yang sudah kita jabarkan tadi ya. Untuk itu, terima kasih semuanya, sahabat Simas Jiwa. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan semangat pagi. Semangat pagi.